Bab 1151, Hidup itu sublimasi. Bagi orang awam, perasaannya tidak terlalu dalam, mereka hanya merasakan bahwa di rumah leluhur, setiap hari tubuh dan pikiran nyaman, dan kultivasi di sini memiliki efek 2 kali lipat dari setengah usaha. Fiery Ratchet terasa sangat nyata. Tetapi untuk penguasa, kesadaran ilahi yang kuat memungkinkan mereka merasakan berbagai perubahan di halaman leluhur sepanjang waktu. Sejak menara kehidupan didirikan, energi kehidupan di istana leluhur menjadi semakin kuat. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa berbagai esensi ki dunia asli di pengadilan leluhur agak bercampur, tetapi karena energi kehidupan yang sangat besar tiba, di bawah nutrisi Life Aura, berbagai elemen atribut ini menjadi semakin murni, dan bahkan levelnya telah ditingkatkan. Untuk penguasa, tidak sesederhana meningkatkan kekuatan hidup, bahkan basis kultivasi telah ditingkatkan. Perasaan pembangkit tenaga listrik seperti Tianyang Great Spirit Emperor dan Immortal Great Demon Emperor yang sudah berada di level puncak Sovereign tidak terlalu dalam. Tetapi untuk keberadaan yang basis kultivasinya lebih lemah, seperti Kaisar Setan Besar Jing Feng, perasaan itu sangat jelas dan mendalam. Selain itu, ketika Tang San dan Mei Gongzi mulai mundur, penguasa juga menemukan bahwa energi kehidupan yang dilepaskan dari menara kehidupan masih meningkat, tidak hanya jumlah totalnya yang meningkat, tetapi kualitasnya juga meningkat. Penemuan ini benar-benar mengejutkan mereka. Tidak hanya itu berarti bahwa Jin Miaolin memang terus-menerus meningkatkan basis kultivasinya selama retret, tetapi itu juga berarti bahwa energi kehidupan semacam ini akan lebih membantu mereka, memungkinkan mereka memiliki lebih banyak kekuatan hidup untuk memperpanjang hidup mereka. Sekarang penguasa bahkan sedikit bersemangat untuk beralih ke diri mereka sendiri untuk menjaga Istana Emas Biru secepat mungkin, karena itu akan menjadi yang paling dekat dengan Istana Emas Biru, dan perasaannya akan menjadi yang terbaik. Menjaga Istana Emas Biru telah berubah dari tugas menjadi hadiah. Agar penguasa dapat menyerap energi kehidupan tingkat tinggi ini dengan lebih baik, pengadilan leluhur memerintahkan agar tidak ada makhluk hidup yang diizinkan mendekati dalam jarak 10 km di sekitar Istana Emas Biru. Ini adalah perintah yang ketat. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa energi kehidupan yang dilepaskan dari menara kehidupan terus meningkat adalah karena Primal Chaos Ki Tang San sendiri meningkat. Di bawah nutrisi Primal Chaos Ki, nafas merek transformasi emas biru berubah, dan bahkan menara kehidupan secara alami akan mengalami perubahan seperti itu. Jika seorang penguasa dapat memasuki Istana Emas Biru saat ini, maka mereka dapat merasakan seperti apa dunia Tuhan itu. Di Istana Emas Biru, energi roh abadi meresap, dan pada saat yang sama, ada energi kehidupan yang kuat, nafas Primal Chaos Ki. Itu semua energi dari krim tanaman. Mei Gongzi bermandikan energi ini dan mundur, dengan lingkaran cahaya berwarna samar di sekujur tubuhnya. Penguasa sekarang menantikan terobosan awal Jin Miaolin dan menjadi kaisar. Manfaat yang dibawanya sebelum menjadi kaisar begitu besar. Lalu, setelah dia menjadi kaisar, kebebasan seperti apa yang akan dia bawa ke istana leluhur? Kain Wall, dapat dikatakan bahwa itu tidak terbayangkan. Seperti yang diharapkan semua orang, setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Istana Emas Biru selalu tenang, hanya energi kehidupan yang terus meningkat yang membuat semua pembangkit tenaga listrik merasakan keberadaan pasangan itu dengan jelas. Setelah setengah tahun kenaikan terus-menerus, para penguasa sedikit bingung sekarang, karena menurut perhitungan mereka, intensitas kehidupan yang dapat dibawa oleh Jin Miaolin setelah ia mencapai penguasa pada awalnya dicapai oleh menara kehidupan. Hanya dalam setengah tahun, hampir semua kekuatan hidup Sovereign telah ditingkatkan selama 100 tahun. Ya, 100 tahun penuh. Ini tidak diragukan lagi sangat membantu keberadaan seperti Kaisar Roh Agung Tianyang yang lebih tua dan Kaisar Iblis Agung Abadi. Mampu hidup 100 tahun lebih lama berarti memiliki lebih banyak kemungkinan. Yang membuat mereka semakin berharap adalah Jin Miaolin belum menjadi kaisar. Kaisar Roh Agung Tianyang adalah yang paling bersemangat. Pada awalnya, Jin Miaolin pernah mengatakan kepadanya bahwa setelah dia menjadi kaisar, buah emas biru berdaulat pertama yang dia kembangkan akan diberikan kepadanya sebagai hadiah. Pada saat itu, Roh Agung Kaisar Tianyang sangat senang. Dan Life Aura yang dipancarkan oleh menara kehidupan sebenarnya sangat kaya. Dia tidak lagi hanya menantikan buah emas biru itu. Setidaknya selama ribuan tahun, dia tidak terlalu menantikan satu hal. Jika Anda mendapatkan buah emas biru itu, apakah Anda akan langsung menambahkan esensi kehidupan 1000 tahun ke diri Anda sendiri? Setidaknya, 500 tahun. Dalam hal ini,
kemungkinan besar dia akan dapat mencapai level Kaisar Setan Besar Kristal. Apa yang bisa lebih indah dari ini? Tepat ketika penguasa menyaksikan menara kehidupan dengan penuh semangat setiap hari, intensitas dan jumlah total energi kehidupan yang dilepaskan dari menara kehidupan tiba-tiba berhenti meningkat, tetapi tetap dalam keadaan stabil. Untuk alasan ini, para sovereign segera berkumpul bersama. Dikelilingi oleh Istana Emas Biru, diam-diam merasakan perubahan menara kehidupan. Segera, mereka memastikan bahwa Istana Emas Biru baik-baik saja, dan menara kehidupan baik-baik saja. Meskipun agak disesalkan, seharusnya kultivasi Jin Miaolin telah mencapai kemacetan tertentu, dan dia tidak akan terus meningkat. Ini juga berarti bahwa dia kemungkinan besar akan semakin dekat dengan Transcending Tribulation. Mereka benar, pada saat ini, Tang San dan Primal Chaos Ki di Istana Emas Biru pada dasarnya telah dikembangkan menjadi ekstrim. Dikompresi ulang, dimurnikan lagi. Primal Chaos Ki sekarang telah mendukung jejak seluruh Kaisar Perak Biru Primal Chaos, dan basis kultivasi Tang San telah sepenuhnya mencapai tingkat puncak Raja Iblis Besar. Setelah setengah tahun berkultivasi, Mei Gongzi telah mencapai puncaknya. Dia bahkan lebih sadar sekarang, karena dia tidak bisa lagi melanjutkan kultivasi. Jika terus berlanjut, dia akan langsung menyentuh Cheng Huangjie. Efek kultivasi dari energi roh abadi sangat bagus. Satu hari kultivasi di sini mungkin bernilai 100 hari kultivasi di luar. Setelah setengah tahun berkultivasi, Mei Gongzi telah menyesuaikan 3 jejak garis keturunannya, pedang Dewa Asura, menjadi ekstrim. Dia bahkan sangat berhati-hati untuk bernafas sekarang, jangan sampai dia menyentuh kesengsaraan surgawi. Sekarang dia menjaga Tang San, diam-diam menunggu akhir dari retret Tang San. Primal Chaos Ki telah dipromosikan, Tang San menarik napas panjang, dan perlahan membuka matanya. Merasakan kebangkitannya, Mei Gongzi segera mencondongkan tubuh ke depan, bagaimana? Tang San hanya melirik kesadaran ilahi dan memahami keadaannya saat ini, fondasi telah selesai, dan kemudian saya akan mulai menyesuaikan jejak garis keturunan saya, menjauhlah dari saya dan pergi ke lapisan ke-13 menara kehidupan, agar tidak untuk dipengaruhi oleh garis keturunan saya nafas mempengaruhi sentuhan. Bersiaplah kapan saja. Saat penyesuaian jejak garis keturunan saya selesai, itulah saat kita memulai Transcending Tribulation. Baik, Mei Gongzi mengangguk dengan penuh semangat, meskipun matanya penuh perhatian, tetapi kali ini dia tidak memberikan terlalu banyak nasihat, jangan sampai dia diganggu oleh dirinya sendiri. Baru setelah Tang San merasa bahwa Mei Gongzi telah mencapai lapisan ke-13 menara kehidupan, Tang San menutup matanya lagi. Primal Chaos Ki putih telah berubah menjadi pusaran putih di Kaisar Perak Biru Primal Chaos miliknya, hanya dalam keadaan ini lebih banyak Primal Chaos Ki dapat disegel di dalamnya. Tang San sedikit menstabilkan kondisinya saat ini, dan kesadaran ilahinya telah meningkat pesat di bawah kultivasi Primal Chaos Ki dan Immortal Spirit Energy. Dewa-dewa laut stabil seperti Gunung Tai. Diresapi dengan kesadaran ilahi, posisi Tuhan berfluktuasi dengan tenang, berubah menjadi lingkaran cahaya samar yang menyelimuti tubuh Tang San. Di belakangnya, cahaya dan bayangan yang persis sama dengannya tetapi muncul dalam warna emas biru muda diam-diam muncul. Duduk di belakangnya dengan si God Trident di tangan. Segera, aura Tang San sendiri benar-benar dibayangi oleh aura dewa-dewa laut, dan ini adalah saat yang sama ketika penguasa di luar merasakan aura kehidupan yang dilepaskan oleh menara kehidupan di Istana Emas Biru menjadi stabil. Dewa-dewa laut adalah eksistensi yang benar-benar milik alam dewa, di atas bidang bintang falan. Apa yang Tang San lakukan sekarang adalah menutupi nafasnya sendiri dengan nafas dewa-dewa laut, mencegah nafasnya sendiri bocor dan dirasakan dengan pesawat. Bab 1152, Kekacauan memisahkan Yin dan Yang. Saat berikutnya, dia sudah mulai memobilisasi dirinya ke Primal Chaos Ki yang telah dipromosikan menjadi ekstrim, dan secara terbalik menyuntikkan Primal Chaos Ki ke Kaisar Perak Biru. Segera, aliran udara merah dan biru mulai meledak di sekitar Primal Chaos Ki. Itu adalah ekstrim Yang Ki. Ketika Tang San menyelesaikan perpaduan Kaisar Perak Biru dan energi Yin Yang, garis keturunan super tercapai, sehingga lahirlah Primal Chaos Ki kecil. Tapi sekarang, dia membalikkan Primal Chaos Ki dan menggunakan Primal Chaos Ki untuk memperkuat energi Yin Yang. Energi Yin yang diperkuat oleh Primal Chaos Ki, dan segera meledak seperti ledakan, dan napas Tang San sendiri juga langsung melejit. Semua segel darah dalam tubuh mendidih saat ini. Jika bukan karena penindasan posisi Dewa Kaisar Perak Biru,
hanya satu pukulan ini mungkin akan membunuhnya, dan dengan demikian menyebabkan malapetaka kaisar dalam sekejap. Energi yin yang disuntikkan ke dalam Primal Chaos Ki, seperti minyak panas yang disemprotkan ke api yang berkobar hampir seketika. Warna merah dan biru menyebar ke seluruh tubuh Tang San, dan semua garis keturunan dibuat olehnya. Hingga saat ini, Primal Chaos Blue Silver Emperor duduk di tengah, dan energi yin yang mengandung jaringan garis keturunan lainnya, sehingga semua jaringan garis keturunan ini mengandung beberapa nafas energi yin yang. Setelah Tang San menggunakan segel jaringan garis keturunan ini untuk bertarung, kekuatan merek garis keturunan dapat ditambahkan ke nafas yin dan yang kapan saja, sehingga meledakkan serangan yang sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun semua segel kisi membawa energi yin yang saat ini, tidak ada sentuhan yang bermutasi, tetapi nafas yang lebih kuat. Implikasi dari kesadaran ilahi, hal pertama yang ditangkap Tang San adalah segel kisi yang berubah dari emas biru menjadi garis keturunan. Tanpa ragu, ditarik oleh energi yin yang, emas biru itu langsung ditelan oleh Kaisar Perak Biru Primal Chaos. Momen Life Aura yang kaya dan Primal Chaos Blue Silver Emperor menyatu bersama membuat segel Primal Chaos Blue Silver Emperor lebih mempesona, terutama sinar cahaya emas biru di atasnya menjadi lebih kuat. Meskipun transformasi emas biru dianggap sebagai garis keturunan level 1, jika tidak ada leluhur pohon Gein, itu pasti keberadaan terlemah dalam garis keturunan level 1. Dibandingkan dengan Primal Chaos Blue Silver Emperor yang sudah penuh dengan Primal Chaos Ki, itu bahkan lebih ada langit dan bawah tanah. Ditelan oleh garis keturunan super ini saat ini, tentu saja tidak banyak fluktuasi. Misi transformasi emas biru telah berakhir, dan sekarang langsung diserap oleh Kaisar Perak Biru Primal Chaos sebagai nutrisi oleh Tang San, dan itu juga dapat menyelamatkannya dari menyentuh hukum kehidupan selama Transcending Tribulation di masa depan. Setelah melahap transformasi emas biru, jejak garis keturunan kedua Tang San adalah transformasi Phoenix, yang juga bisa dikatakan sebagai transformasi abadi. Tapi kali ini tidak menelan. Primal Chaos terbagi menjadi yin dan yang, dan ekstrim yang tiba-tiba disuntikkan ke dalam Phoenix Transformation. Segera, seluruh segel jaringan garis keturunan Phoenix Transformation menjadi berkobar, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan di bawah suntikan kuat ekstrim yang Ki, itu dimulai untuk pengaruh yang tidak terlihat sedang berubah. Pada saat yang sama, Ki dari yin ekstrim juga dipisahkan oleh Tang San, dan arah injeksi Ki dari yin ekstrim ini adalah transformasi penglong. Segel jaringan garis keturunan yang mengubah penlong, yang menggabungkan dua garis keturunan Peng besar bersayap emas dan Fenglong, langsung menjadi biru. Satu yin satu yang, satu naga dan satu burung phoenix. Dua segel jaringan garis keturunan dibaptis dari yin ke yang pada saat yang sama, dan ada seruan naga bergema samar di tubuh Tang San. Beginilah cara dia memilah jaringan garis keturunannya sendiri. Minimalkan keberadaan hukum individu dalam garis keturunan sebanyak mungkin. Mereka yang dapat dibaurkan dari yang paling yin ke yang diintegrasikan ke dalam yang paling yin ke yang. Berdasarkan Primal Chaos Ki, ini adalah hukum langit dan bumi, dan itulah yang harus dia sentuh ketika berada dalam Transcending Tribulation. Mengintegrasikan jejak garis keturunan lain ke dalam antrian yin-yang, ketika saatnya tiba, itu juga akan dianggap berada dalam hukum yin-yang, tidak sendirian. Emas biru menjadi segel jaringan garis keturunan yang lebih lemah, yang langsung digunakan sebagai pelengkap Kaisar Perak Biru Primal Chaos. Segel garis keturunan yang relatif kuat ini langsung disuntikkan dengan keseimbangan kekuatan yin-yang yang lebih kuat. Orang yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan secara alami adalah segel garis keturunan Tang San yang kuat, mata surgawi yang konsonan. Di bawah iluminasi mata surgawi yang konsonan, keberuntungan memegang kendali, dan kesadaran ilahi memegang kendali. Varian Phoenix dan varian Penglong terus ditingkatkan oleh energi yin-yang. Sampai dua branding garis keturunan besar masing-masing menjadi merah dan biru, atribut asli dikompresi di dalam, sepenuhnya digabungkan dengan yin dan yang paling banyak. Ini adalah penyelesaian awal pembagian yin dan yang. Tidak ada jeda, selanjutnya. Tang San menemukan Liger Bian dan Jin Meng Bian pada saat bersamaan. Dibandingkan dengan dua segel jaringan garis keturunan sebelumnya, kedua segel jaringan garis keturunan ini relatif tidak seimbang. Varian Liger dan Harimau adalah garis keturunan level 1, sedangkan varian Jin Meng adalah garis keturunan super. Tang San menyuntikkan Ki dari Yin Ekstrim ke Jin Meng Bian, dan menyuntikkan Ekstrim Yang Ki ke Liger Bian. Keduanya langsung mengeluarkan sinar cahaya yang kuat. Namun, keseimbangan Yin dan Yang dalam tubuh Tang San berfluktuasi secara signifikan. Tang San menjeda,
dan kemudian melanjutkan menyuntikkan Yang Qi ekstrim ke Guanglong Bian, menggunakan dua merek garis keturunan untuk menyeimbangkan garis keturunan Super Jin Meng Bian, dan melalui keharmonisan konsonan mata surgawi, secara bertahap memasuki keadaan seimbang. Proses ini lebih sulit untuk disesuaikan daripada proses sebelumnya, lagi pula ini bukan dua macam tanda merek, melainkan keseimbangan antara tiga tanda garis keturunan. Tetapi di bawah kendali kuat Tang San, mereka secara bertahap mencapai keseimbangan satu sama lain. Segera setelah itu, Tang San membangkitkan kekuatan menara waktu dan luar angkasa pada cincin waktu dan luar angkasa, dan transformasi merak dan transformasi waktu yang telah dihubungkan bersama olehnya mulai sepenuhnya bergabung di bawah suntikan energi Yin yang secara bersamaan digabung menjadi jejak waktu. Tang San tidak menyuntikkan terlalu banyak energi Yin yang ke dalamnya. Ruang dan waktu juga merupakan kekuatan hukum yang paling kuat di jalan alam semesta. Menara waktu dan luar angkasa adalah benda ilahi super masa depan Tang San dalam pikiran, diciptakan bersama olehnya dan Mei Gongzi telapak. Proses ini relatif lebih cepat. Segera, transformasi merak dan transformasi waktu telah menyelesaikan fusi lengkap, berubah menjadi segel garis keturunan transformasi ruang waktu. Setelah menyelesaikan langkah ini, 11 segel jaringan garis keturunan asli di tubuh Tang San menjadi Primal Chaos Blue Silver Emperor, hingga Jin Meng Bian dan Penglong Bian di bawah atribut Yin. Untuk transformasi Guanglong, Liger, dan Phoenix atribut Yang, ada perubahan kristal dan perubahan waktu. Secara relatif, mereka dibagi menjadi 5 kubu. Tang San mulai menyuntikkan energi Yin yang ke dalam transformasi kristal pada saat yang sama, tidak hanya itu, tetapi juga menghubungkan segel jaringan garis keturunan dari atribut Yin dan atribut Yang ke jejak garis keturunan transformasi kristal dari kedua sisi. Kontrol tidak langsung dari segel jaringan garis keturunan ini sudah di bawah bendera Yin yang dikendalikan oleh transformasi kristal. Tang San sendiri hanya mempertahankan 3 kemampuan inti dari perubahan ruang waktu dan kesesuaian mata langit dan kaisar perak biru. Ayah, apakah kamu sangat mempercayaiku? Suara Jingjing terdengar di tubuh Tang San. Tang San sedikit tersenyum dan berkata, apa yang tidak bisa dipercaya? Melampaui kesengsaraan adalah wajah kita bersama. Pada awalnya, Anda memilih saya karena Anda ingin meninggalkan pesawat ini bersama saya untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi. Sekarang semuanya ada di saat-saat terakhir, kita secara alami harus bekerja sama, tentu saja saya percaya Anda. Anda pandai mengukir, saya telah membagi atribut Yin dan Yang dari 5 garis keturunan ini untuk Anda, dan Anda bahkan dapat mengendalikannya. Saya dapat mengendalikannya lebih baik daripada saya. Saya juga memiliki kekuatan saya sendiri untuk dikendalikan. Jika kita membagi pekerjaan, akan lebih mudah untuk berurusan dengan Cheng Huangjie. Oke, karena kamu percaya padaku, ayo maju dan mundur bersama. Suara Crystal Great Demon menjadi serius. Dia telah merasakan seluruh proses pertumbuhan Tang San, dan ketika posisi Dewa Tang San muncul, dia sepenuhnya mempercayai deskripsi Tang San tentang alam dewa. Dia juga jelas merasa bahwa pasti sangat sulit bagi Tang San untuk menginginkan Transcending Tribulation. Dia sebenarnya khawatir pada awalnya. Tetapi dengan retret ini, terutama keberadaan Immortal Spirit Energy dan Primal Chaos Ki, Jingjing berangsur-angsur merasa nyaman. Tang San dapat menghasilkan energi yang kuat ini yang bahkan dia, mantan penguasa terkuat, tidak pernah merasakannya. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Bab 1153, Homo Me Sintai. Dan Tang San memberinya kendali atas 5 jaringan garis keturunannya sendiri, termasuk garis keturunan super. Kepercayaan ini juga menggerakkan dia, dan dia memutuskan lebih untuk menemani Tang San dengan segala cara untuk masuk ke kesengsaraan kaisar dan memulai perjalanan ke dunia lain. Jingjing mengambil alih kendali dari Tang San. Tang San hanya bertanggung jawab untuk terus menyuntikkan energi Yin yang ke dalam transformasi kristal. Pada saat yang sama, dia mengendalikan 3 jejak garis keturunan lainnya. Semua jejak garis keturunan mulai menunjukkan beberapa perubahan aneh. Dari pusat asli dan lingkaran luar, secara bertahap berubah menjadi bentuk humanoid. Dengan merek garis keturunan Kaisar Perak Biru Primal Chaos sebagai dadanya, dan merek garis keturunan Mata Surgawi Konsonan sebagai kepalanya. Waktu mengubah merek garis keturunan menjadi lengan, dan batalion formasi Yin yang diukir oleh kristal menjadi merek garis keturunan adalah penggerak dan kakinya. Orang kecil dengan warna aneh muncul di dantian Tang San. Berbagai grid garis keturunan berjalan stabil di bawah penyesuaian konstan Primal Chaos Ki.
Tubuh bagian atas terutama dikendalikan oleh Tang San sendiri, sedangkan tubuh bagian bawah dikendalikan oleh Jingjing sebagai gantinya. Pada awalnya, wujud manusia hanyalah wujud yang sangat samar, lambat laun wujud manusia secara bertahap mulai menjadi jelas. Menghadirkan penampilan Tang San, persis seperti versi miniaturnya, bersila di dalam dantian. Sinar cahaya aneh dengan warna berbeda memancar dari belakang. Di belakang kepala ada lingkaran roda lampu berwarna-warni, di dada ada cahaya putih besar, dan di belakang lengan ada lingkaran cahaya perak dan terdistorsi. Di belakang batang tubuh dan kaki masing-masing berwarna biru dan merah. Warna-warni, putih, perak, distorsi ilusi ditambah merah dan biru, berbagai sinar cahaya berkumpul di belakangnya, membentuk pemandangan ilusi yang aneh. Dan aura Tang San juga menjadi stabil. Di bawah tekanan kursi Dewa Laut, energi yang sebelumnya tidak stabil secara bertahap berkembang ke arah yang stabil dan tenang. Pada saat ini, primal chaos ki yang besar terkondensasi sebelum memainkan peran penting. Energi yang terkandung dalam setiap merek garis keturunan sangat besar, dan atributnya tidak memiliki kesamaan satu sama lain. Tang San secara paksa menyisir atribut yang berbeda ini menjadi satu, membaginya menjadi yin dan yang, dan kemudian menyatukannya. Proyek sebesar itu tidak hanya menyebabkan dampak yang sangat besar pada tubuhnya, tetapi juga bertabrakan satu sama lain, mencoba meledak. Tang San menggunakan Jingjing sebagai bagian dari kendali, dan dirinya sendiri sebagai kendali utama, berkonsentrasi pada kesadaran ilahi untuk mengendalikan sepenuhnya. Dan primal chaos ki lah yang memainkan peran rekonsiliasi, dan masih mengembangkan tubuh Dharma terbaru sambil berdamai. Segala jenis segel garis keturunan memiliki afinitas yang kuat untuk primal chaos ki, termasuk energi yin yang. Dengan dukungan dari primal chaos ki yang sangat besar, tubuh Dharma yang baru terbentuk ini hampir tidak dapat mempertahankan stabilitas. Terus berkultivasi dan biarkan stabilitasnya meningkat secara bertahap. Awalnya, tubuh ini seperti Tang San, dan dari waktu ke waktu, sinar cahaya akan meletus di suatu tempat. Tang San perlu segera memusatkan kesadaran ilahi dan primal chaos ki, menggunakan cincin ruang waktu untuk memperlambat wabahnya, memuluskan gangguannya, dan kemudian menstabilkannya. Pada saat yang sama, primal chaos ki juga beredar secara internal, mencoba menembus tubuh Dharma itu sendiri. Biarkan kekuatan garis darah semacam ini mulai bergerak menuju penguasaan penuh satu sama lain. Di luar ada penindasan posisi Dewa Laut, di dalam ada akumulasi dan pengerukan primal chaos ki, ditambah kontrol cincin ruang waktu Tang San sendiri, kontrol tambahan Jingjing. Baru pada saat itulah tubuh Dharma yang ajaib ini secara bertahap terbentuk. Tidak diragukan lagi, ini sama sekali bukan kekuatan yang seharusnya muncul di pesawat ini. Jika Tang San tidak memiliki primal chaos ki yang besar, dia sendiri tidak mungkin dikendalikan. Namun, dengan stabilisasi badan hukum secara bertahap, Tang San sendiri mulai mengalami perubahan seperti menumpahkan tubuh, bertukar tulang. Seluruh orang memancarkan kecemerlangan yang aneh, tubuh dan tubuh Dharma menyatu satu sama lain, dan tubuh Dharma secara bertahap mulai memurnikan kekuatan dalam branding garis keturunan ini, mengambil esensi dan membuang sampah, terus mengolah dan mengintegrasikan. Mei Gongzi sedang menjaganya saat ini. Di matanya, Tang San terus memancarkan kecemerlangan yang aneh. Pada awalnya, sinar cahaya sering berkedip goyah. Lambat laun, sinar cahaya mulai stabil. Roda cahaya warna-warni berkedip di belakang kepalanya, dan lingkaran cahaya putih melingkari dadanya. Infiltrasi memancarkan warna merah dan biru, dan energi yin yang beroperasi dalam keseimbangan. Kedua mata yang tertutup memiliki cahaya redup yang cemerlang dan warna-warna cerah yang keluar dari sudut mata. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Tang San, dia bisa merasakan bahwa dia secara bertahap menjadi stabil dalam keadaan ini. Mereka memiliki keberadaan kalung doa dan spiritualitas di antara mereka, sehingga Mei Gongzi dapat berkomunikasi satu sama lain. Melalui hubungan satu sama lain, saya merasa bahwa tingkat kehidupan Tang San terus meningkat, dan bahkan tubuhnya dipelihara dan nyaman. Pada saat yang sama, ada sublimasi aneh yang terus-menerus, tetapi tidak menyentuh hukum. Mei Gongzi juga diam-diam santai, ketika sinar cahaya keluar dari tubuh Tang San sebelumnya, itu jelas merupakan manifestasi dari kekuatannya yang tidak stabil. Jika dia stabil saat ini, itu berarti dia telah bergerak menuju kesuksesan. Sumber daya yang diberikan oleh istana leluhur sebenarnya tidak digunakan oleh Tang San dan dia, tetapi banyak dari mereka digunakan untuk membangun menara kehidupan.
Bisakah sumber daya terbaik dibandingkan dengan versi sederhana dari energi roh abadi di Istana Emas Biru? Energi roh abadi itu adalah bantuan terbesar bagi mereka. Mei Gongzi juga mulai menutup matanya dan bermeditasi, menjaga dirinya dalam kondisi terbaik setiap saat, karena dia tahu bahwa begitu Tang San menyelesaikan kultivasi, mereka akan segera memulai kesengsaraan yang melampaui. Waktu berlalu hari demi hari. Untuk Istana Leluhur, setiap anggota Istana Leluhur menikmati keindahan pancaran kehidupan. Para penguasa semuanya dalam suasana hati yang baik. Meskipun efek menara kehidupan tidak lagi ditingkatkan, bahkan jika itu hanya untuk mempertahankan itu stabil dan dapat terus mengubah kekuatan hidup mereka dan meningkatkan esensi hidup mereka sendiri. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu. Hari ini, Istana Rubah Surgawi. Kaisar Iblis Besar Rubah Surgawi tampaknya telah merasakan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya, dan ada sedikit keterkejutan dan ketidakpastian di matanya. Saat berikutnya, dia sudah tiba di luar Istana Rubah Surgawi, di langit yang tinggi, melihat ke arah menara kehidupan di Istana Emas Biru tidak jauh. Istana leluhur yang diselimuti awan dan kabut sudah lama tidak melihat matahari, di permukaan Istana Emas Biru sepertinya tidak ada perubahan. Tapi wajah Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi tampak sedikit gugup, dalam kegelapan, dia hanya merasa bahwa keberuntungan seluruh keluarga leluhur bergolak dan berfluktuasi. Bagaimana itu bisa berdampak besar? Bahkan seluruh benua peri ditarik. Tiba-tiba, menara kehidupan tampak lebih terang, dan lingkaran emas biru lembut berubah menjadi lingkaran cahaya dan menyebar keluar. Kemudian, menara kehidupan meledak dengan cahaya berharga 7 warna. Dalam prosesnya, berbagai elemen atribut dimulai untuk bergerak menuju arah menara kehidupan dan mengembun dengan gila-gilaan. Saat berikutnya, satu demi satu siluet sovereign muncul di udara, meskipun reaksi mereka tidak secepat Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi. Ketika menara kehidupan memiliki perubahan energi yang jelas, mereka secara alami melihat roh agung Tianyang Huang terbang langsung ke surgawi Fox Great Demon Huang, berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda ingin melampaui kesengsaraan? Bagaimana Anda mulai menyerap berbagai elemen atribut? Heavenly Fox Great Demon Huang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa yang terjadi, tunggu dan lihat saja. Seharusnya Transcending Tribulation. Saat ini, sinar warna-warni yang dipancarkan oleh menara kehidupan mulai menarik perhatian orang-orang di Istana Leluhur. Nafas energi kehidupan di udara melemah karenanya. Kecemerlangan menara kehidupan semakin menarik perhatian. Saat berikutnya, perasaan depresi dan depresi sudah mulai muncul. Awan di atas halaman leluhur tampaknya terpengaruh oleh depresi ini dalam sekejap, dan langsung runtuh, lalu menghilang begitu saja. Aura kehidupan itu seperti semua sungai mengalir ke laut, bergerak menuju arah menara kehidupan, dan ditelan oleh menara kehidupan. Bab 1154, Cheng Huang Ascend Strawberry. Langit gelap, tanpa sinar matahari, tetapi tidak ada awan burung yang muncul. Tetapi kekuatan penindasan yang menakutkan menyebabkan penguasa di udara mulai menurunkan ketinggian mereka, sampai mereka turun ke tingkat yang lebih rendah dari ketinggian Istana Emas Biru, dan tekanannya hanya sedikit berkurang. Ini benar-benar waktunya untuk melampaui kesengsaraan. Mengapa ada begitu banyak tekanan? Roh Agung Kaisar Tianyang menunjukkan keterkejutan. Mereka semua telah mengalami Transcending Tribulation, jadi mereka secara alami tahu bagaimana rasanya menjadi seorang kaisar. Cheng Huang Jie normal dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama disebut Landing Jie, artinya, ujian pesawat yang akan dihadapi oleh pembangkit tenaga listrik ketika naik ke tingkat penguasa dari Raja Iblis Besar atau Kerajaan Raja Iblis Hebat. Pada awalnya, Penatua Klan Naga tidak dapat bertahan hidup ketika dia berada di bencana, dan ditekan secara paksa, meskipun dia tidak mati, dia juga terluka parah. Dalam keadaan normal, jika Anda tidak dapat melewati bencana, Anda hampir pasti akan mati. Tetapi pada saat ini, langit yang suram sepertinya terus runtuh ke bawah, bahkan para penguasa merasa tertindas di hati mereka, kesadaran ilahi mereka melonjak, dan mereka bahkan merasa panik. Mereka semua selamat dari kesengsaraan pendaratan. Mereka sudah penguasa, secara logis, setidaknya pada tingkat naik ke Jie, itu tidak akan berpengaruh pada mereka. Tetapi pada saat ini, kesengsaraan pendaratan belum benar-benar datang, dan tekanan yang ditimbulkannya sudah begitu besar, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan penguasa diam-diam terkejut. Menara kehidupan tampaknya tidak memiliki perasaan ini, lingkaran cahaya 7 warna masih memancar keluar, dan Istana Emas Biru juga memancarkan kecemerlangan emas biru yang samar, tidak berbeda dari biasanya.
Bas satu demi satu, tiba-tiba, dengungan tiba-tiba terdengar tanpa peringatan apapun. Munculnya suara dengungan ini langsung mengejutkan seluruh halaman leluhur, nyatanya bukan hanya halaman leluhur, menurut persepsi kesadaran ilahi dari penguasa, hampir semua kesadaran ilahi mereka berada di bawah suara dengungan ini, pengaruh. Seolah-olah seluruh benua peri bergetar. Mereka merasakan kemarahan, bukan kemarahan mereka sendiri, tetapi kemarahan dari langit, yang tampaknya datang dari seluruh alam semesta. Diiringi dengan munculnya suara mendengung itu, menara kehidupan di Istana Emas Biru adalah yang pertama menanggung beban. Halo warna-warni yang telah menyerap berbagai elemen atribut tiba-tiba runtuh sesaat, lalu terbentuk kembali. Para penguasa semuanya pucat saat ini. Bencana naik apa ini? Bagaimana bisa terjadi kejadian yang begitu mengerikan? Dalam keadaan normal, naik ke surga mengacu pada naik ke surga, dan kekuatan penindas yang kuat akan turun dari pesawat, dalam jarak tertentu, umumnya pada ketinggian sekitar 3.000 meter, tekanan terobosan diblokir, dan pendaratan dianggap berhasil. Kemudian menghadapi tahap kedua dari Cheng Huangjie. Proses naik ke perampokan tidak bisa diganggu, sekali diganggu akan gagal. Dan proses ini umumnya relatif lama, selama seluruh proses naik pesawat, tubuh pembangkit tenaga listrik akan terus bertransformasi di bawah tekanan pesawat, dan secara bertahap memasuki level sovereign. Tetapi pada saat ini, Tang San atau Mei Gongzi bahkan belum mulai naik, kekuatan penindas di langit sudah menakutkan. Bagaimana ini bisa dinaikkan? Di langit, tampaknya pesawat telah berubah menjadi binatang raksasa yang tak terlihat, mencoba melahap menara kehidupan. Kekuatan penindasan yang mengerikan membuat semua bangunan di rumah leluhur sedikit bergetar. Para kaisar bergandengan tangan untuk melindungi istana leluhur. Heavenly Fox Great Demon berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, semua sovereign menembak satu demi satu, melepaskan aura mereka sendiri. Formasi besar dari pengadilan leluhur diaktifkan, membentuk lingkaran cahaya samar, mengambil gunung suci di sekitar pengadilan leluhur sebagai contoh, menutupi pengadilan leluhur, dan kekuatan penindasan pesawat ini tidak akan lagi mempengaruhi pengadilan leluhur. Jika tidak, yang lemah di pengadilan leluhur akan menderita. Tekanan sebesar itu dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada mereka. Yaitu, pada saat ini, di puncak lapisan ke-13 menara kehidupan, seberkas cahaya putih bersinar terang, dan kemudian, sinar cahaya berwarna-warni yang mengelilingi menara kehidupan dengan cepat berkumpul, bergerak menuju langit, dan berubah menjadi satu demi satu tangga langsung naik. Dan tangga ini baru naik 100 meter, tetapi kekuatan penindasan di langit tiba-tiba meningkat, dan tangga yang menindas mulai terdistorsi dan ilusi, berubah menjadi asap dan debu. Mata para penguasa semua tertuju pada menara kehidupan untuk sesaat, dan mereka mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa pendakian akan segera dimulai. Cahaya perak berkedip, dan kedua sosok itu diam-diam muncul di atas puncak menara kehidupan. Di sekitar tubuh mereka, ada lingkaran cahaya berwarna-warni yang mengelilingi mereka, kecuali bahwa mereka dapat melihat dua sosok secara samar-samar, tetapi mereka tidak dapat melihat penampilan mereka dengan jelas. Kakak harimau putih, apa sinar warna-warni itu? Rasanya tidak seperti kemampuan garis keturunan Smiley Lin dan Xiao Mei. Apakah kamu tahu aturan apa yang ingin mereka langgar? Great Demon Emperor bersama-sama, juga prihatin dengan situasi saat ini. Setan besar harimau putih menggelengkan kepalanya dan berkata, kemampuan Xin Miaolin muncul tanpa henti, entah ngengat macam apa yang dibuat anak ini. Itu telah menyebabkan fluktuasi besar di pesawat, dan aturan yang mereka sentuh pasti sangat luar biasa. Kaisar Iblis Agung Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu benar-benar tidak berhasil, mari kita beri jalan untuknya. Ada jalan pintas untuk naik ke Jie, yaitu Kaisar membuka jalan. Keberadaan yang telah menjadi Kaisar akan membuka jalan bagi Transcending Tribulation, sehingga proses boarding bisa diselesaikan dengan lebih lancar. Ada keuntungan dan kerugian untuk melakukan ini, dan keuntungannya adalah lebih mudah menjadi Kaisar, tetapi begitu tekanan pendaratan tidak cukup, kekuatan tingkat kedua menjadi Kaisar akan berkurang tajam, sehingga pembaptisan penguasa melalui kesengsaraan surgawi akan turun, bahkan jika menjadi seorang Kaisar, dan kekuatannya akan semakin lemah. Pada awalnya, Crystal Phoenix Great Demon Emperor hampir gagal dalam Transcending Tribulation, tetapi Crystal Great Demon Emperor dan Immortal Great Demon Emperor yang membuka jalan baginya, yang nyaris tidak berhasil. Dan kesengsaraan pendaratan yang dihadapi Kaisar Jingfeng Great Demon saat itu tidak seberapa dibandingkan dengan tekanan mengerikan di depannya. Saat itu Sovereigns bahkan berdiri di atas papan dan menunggunya.
Dan sekarang kekuatan penindasan yang menakutkan datang dari langit, bahkan penguasa sekuat Tianyang dan abadi, tidak berani memasuki kilometer dengan mudah, jangan sampai diteruskan oleh kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, suara Tang San bergema di seluruh rumah leluhur. Semuanya, Xiao Mei dan aku naik menjadi kaisar hari ini. Kita akan melewati jalan kenaikan surgawi ini bersama-sama. Tolong jangan ikut campur. Mari kita melangkah ke tingkat penguasa dengan upaya kita sendiri. Hari ini, kita naik bersama. Apa? Undead Great Demon berseru, mereka ingin naik bersama. Pada saat ini, semua penguasa sangat terkejut. Saat ini, tekanan kesengsaraan surgawi di langit sudah begitu besar sehingga satu orang melampaui kesengsaraan sudah menghadapi tekanan yang luar biasa, dan dua orang melampaui kesengsaraan bersama berarti kegagalan kesengsaraan surgawi akan meningkat secara dramatis. Tidak pernah ada catatan Transcending Tribulation yang muncul secara bersamaan dalam sejarah istana leluhur. Apakah anak ini gila? Kaisar Tianyang Great Spirit tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Namun saat ini, kedua sosok tersebut sudah keluar dari langkah pertama. Boom! Langit berguncang hebat, dan tangga warna-warni runtuh di depan mereka berdua dalam sekejap. Seluruh langit tampaknya telah terdistorsi pada saat ini, dan kekuatan penindasan yang sangat besar membuat istana leluhur menggigil dengan dingin di bawah perlindungan para kaisar. Ya, Tang San dan Mei Gongzi bersama saat ini dalam Transcending Tribulation. Langkah yang diambil keduanya pada saat yang sama ini juga berarti awal dari segalanya. Kekuatan penindasan yang kuat berdampak pada tubuh mereka, membasuh segala sesuatu tentang mereka. Tekanan besar begitu mencekik. Saat ini, Mei Gongzi bahkan merasa bahwa mereka menentang seluruh dunia. Tang San memegang tangan kirinya, menoleh dan sedikit tersenyum padanya. Pada saat ini, dia persis seperti Tang San, emas biru telah ditelan oleh Kaisar Perak Biru Primal Chaos, jadi tentu saja dia tidak bisa berubah menjadi klan pohon emas biru lagi terlihat seperti. Bab 1155, Rangkaian Terbuka Elemen. Alasan mengapa Mei Gongzi diizinkan untuk bergabung dengannya dalam Transcending Tribulation bukan hanya karena percaya diri, tetapi juga karena khawatir. Mei Gongzi menjadi kaisar dengan pedang Dewa Asura, dan kesengsaraan surgawi yang akan dia hadapi bukanlah masalah kecil. Tidak ada bahaya, jadi saya membawanya dengan Transcending Tribulation dan menanggung tekanan bersamanya. Bahkan bisa dikatakan mengendalikan tekanan yang dia alami. Pada saat ini, langit tampak hancur, dan ada kehampaan kosmik yang samar-samar terlihat dalam cahaya dan bayangan yang terdistorsi. Menghancurkan kekosongan, bahkan Kaisar Iblis Besar Kristal yang paling kuat, melampaui kesengsaraan, tidak memiliki pemandangan seperti itu. Semua penguasa terkejut saat ini. Apakah benar-benar mungkin untuk selamat dari bencana seperti itu? Dan jika mereka selamat dari malapetaka seperti itu, setelah menjadi kaisar, potensi masa depan mereka kemungkinan besar akan melebihi potensi mantan Crystal Great Demon Emperor. Tanpa jeda, Tang San menarik Mei Gongzi keluar dari langkah kedua di bawah tekanan ruang yang terdistorsi. Sinar cahaya berwarna-warni terbentuk lagi di bawah kakinya, mengubahnya menjadi tangga, memungkinkan mereka berdiri di langkah kedua. Meskipun sinar warna-warni di sekitar tubuh mereka terus berfluktuasi dan berputar, mereka sangat stabil. Ada lingkaran cahaya putih di mata Tang San. Itu adalah kekuatan mata surgawi konsonan, elemen membuka jalan. Langkah ketiga dilangkahkan, dan tangga selesai lagi. Dia baru saja menarik Mei Gongzi seperti itu, dan berjalan ke dalam kehampaan selangkah demi selangkah. Langit yang terdistorsi dan tekanan besar terus-menerus menimpa mereka, membuat segala sesuatu di sekitar mereka terlihat terdistorsi, aneh, dan beraneka ragam. Namun, hanya anak tangga yang sudah terlanjur diinjak yang masih stabil, dan belum terpatahkan oleh benturan tekanan. Menara kehidupan di Istana Emas Biru terus mengilhami lingkaran cahaya warna-warni ke atas, seperti api ekor Tang San dan Mei Gongzi, mengikuti mereka. Pada saat ini, Sovereign juga melihat beberapa petunjuk, meskipun Tang San dan Mei Gongzi berada di bawah tekanan yang luar biasa, mereka sekarang dilengkapi dengan Tower of Life. Di bawah tekanan, tubuh berubah, tetapi konsumsi tubuh dapat diisi kembali pada waktunya. Jadi, Smashing Void sepertinya begitu menakutkan, tapi langkah mereka masih sangat stabil. Melampaui kesengsaraan dengan bantuan Istana Kekaisaran sendiri, ini juga merupakan situasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah keluarga leluhur. Apakah ini baik-baik saja? Mengapa kita tidak mengharapkannya?
Kaisar Roh Agung Diin berkata di samping Kaisar Roh Agung Tianyang. Kaisar Heavenly Fox Great Demon menghela nafas, mereka terlalu berani, tidak hanya melampaui kesengsaraan bersama-sama, tetapi juga menarik kesengsaraan pendaratan yang begitu kuat. Kesengsaraan pendaratan ini begitu kuat, mungkin juga ada hubungannya dengan mereka menggunakan menara kehidupan. Seharusnya itu adalah menara kehidupan yang terhubung ke aura mereka, yang menarik perampokan yang begitu kuat. Kaisar Tianyang Great Spirit mengangguk, berkata, kemungkinan itu disengaja. Itulah mengapa dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan kita, tetapi dia sangat percaya diri. Mereka semua berpengalaman, dan mereka semua tahu bahwa semakin kuat kesengsaraan Kaisar, semakin besar manfaat yang akan mereka dapatkan setelah melampaui kesengsaraan. Umumnya, selama pembangkit tenaga listrik melampaui kesengsaraan, seseorang akan menginginkan kekuatan tangguh yang lebih kecil. Selama kekuatan tangguh itu bisa menjadi kaisar, maka itu naik ke langit dengan satu lompatan. Untungnya, mereka mengambil inisiatif untuk memperkuat kekuatan yang diilhami oleh kesengsaraan surgawi dan menahan baptisan kesengsaraan surgawi yang lebih besar. Bukankah itu keberanian? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa untuk Tang San dan Mei Gongzi, meskipun tidak, kesengsaraan surgawi juga akan menjadi standar tertinggi. Siapa yang membuat Tang San bukan milik pesawat ini? Alasan mengapa Lord of Flame marah bukan karena Tower of Life, tetapi karena dia merasa bahwa Tang San, orang luar, sebenarnya mengilhami Heart of Nature untuk melepaskan versi sederhana dari Immortal Spirit Energy, ditambah induksi dari barang super ilahi. Item Super Divine dapat menghancurkan pesawat, begitu item Super Divine benar-benar tiba, Falan Star akan berada dalam bahaya. Setelah jantung alam distimulasi, pasti akan terpengaruh sampai batas tertentu, yang akan merusak kemajuan pesawat menuju alam dewa di masa depan. Itulah mengapa kesengsaraan pendaratan ini begitu menakutkan. Tang San menyeret Mei Gongzi ke atas selangkah demi selangkah, dikelilingi oleh ruang yang sangat terdistorsi, dan kekuatan penindasan yang kuat membuat sinar warna-warni di tubuh mereka terus bergoyang, tetapi langkah ke atas mereka sangat stabil. Mei Gongzi dapat merasakan tekanan datang padanya, terus-menerus membasuh tubuhnya, tetapi energi roh abadi yang kaya terus-menerus diisi ulang saat dikonsumsi sendiri, sehingga tubuhnya dapat terus diperbaiki dan diperbaiki saat pembaptisan ditunda. Itu benar, sepertinya energi warna-warni yang terkondensasi dari berbagai atribut, tetapi yang terbungkus di dalamnya adalah versi sederhana dari energi roh abadi yang dipandu oleh Tang San dari Istana Emas Biru, atau dari jantung alam. Ini juga alasan kemarahan pesawat. Tang San harus melakukannya. Melampaui kesengsaraan adalah proses transformasi untuk dia dan Mei Gongzi. Mereka harus diubah cukup kuat untuk benar-benar bergabung dengan barang super ilahi ketika barang super ilahi mereka tiba. Jika tidak, tubuh tidak dapat menahannya, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke tingkat Raja Dewa, belum lagi kembali ke pesawat Douluo. Dia saat ini bukan lagi waktunya untuk dengan hati-hati menghadapi tekanan pesawat dan menghadapi kesengsaraan surgawi ketika dia melewati kesengsaraan Dewa 9 Langit dan 10 Bumi yang menghancurkan. Dia sudah memiliki kepercayaan diri penuh dan persiapan yang matang. Tang San mengambil sebagian besar tekanan dan tekanan yang cukup pada Mei Gongzi sehingga dia hampir tidak dapat menanggungnya. Di bawah kendalinya yang tepat, tubuh mereka terus diperbaiki dengan pembaptisan selama proses pendakian. Ini juga alasan mengapa dia membawa Mei Gongzi ke Transcending Tribulation bersama-sama, untuk lebih memastikan keadaannya. Dalam sekejap mata, mereka telah berjalan 100 meter karena distorsi langit, penguasa hanya bisa melihat tangga warna-warni menyebar ke atas dengan sangat mantap dalam sinar cahaya yang terdistorsi. Mereka benar-benar berani. Untuk penguasa, tidak ada terburu-buru untuk merasakan kekaguman di hati mereka saat ini. Transcending Tribulation seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Langit semakin gelap dan semakin gelap, jika Sovereign Transcending Tribulation biasa mengaduk angin dan awan, maka kekosongan mereka yang Transcending Tribulation seperti kedatangan Divine Vestige. Semakin tinggi Anda pergi, semakin besar tekanannya. Jelas bukan tugas yang mudah untuk menembus tekanan ini. Tang San membuat pegangan palsu dengan tangan kanannya, dan aliran udara merah dan biru mulai melingkari tubuhnya. Energi yin yang menyalurkannya, membuka jalan di depan mereka. Mei Gongzi mengikutinya untuk menahan tekanan dan memanjat, sambil mengawasinya dengan mengintip. Di bawah naungan sinar cahaya, wajah samping Tang San terlihat lebih tampan, dengan perasaan yang lebih damai. Kedamaian ini membuatnya merasa sangat nyaman. Pria di sampingku selalu membuatku merasa aman.
Seolah merasakan tatapan Mei Gongzi, Tang San juga menoleh dan melihat ke arahnya, berkata dengan sedikit senyum, apakah kamu baik-baik saja? Mei Gongzi juga balas tersenyum, dan meremas telapak tangannya dengan erat, bagus sekali. Senyum dan kata-katanya membuat senyum di wajah Tang San lebih intens, dan bahkan sedikit mempercepat langkahnya. Demi dia, bagaimana dengan bertarung melawan seluruh pesawat? Tangga di langit mulai berubah aneh, tangga warna-warni asli berangsur-angsur berubah menjadi tangga dua warna merah dan biru, warnanya lebih cemerlang dan tampaknya lebih stabil. Hanya saja di bawah tekanan langit yang terdistorsi, penguasa tidak dapat merasakan atribut energi yang berubah warna. Sungguh mengejutkan mengetahui bahwa kecepatan pendakian Tang San dan Mei Gongzi tampaknya semakin cepat. Ketinggian Istana Emas Biru itu sendiri hanya 800 meter, dan dengan Tower of Life tingginya sekitar 900 meter, saat ini sudah mencapai lebih dari 300 meter, artinya sudah mencapai lebih dari 1000 meter di udara. Jalan masih panjang, tapi sepertinya langkah mereka mantap dan cepat, seolah pendaratan ini tidak ada apa-apanya. Setan besar harimau putih menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti, aku benar-benar tidak mengerti. Meskipun dia berkata begitu, matanya penuh kegembiraan dan antisipasi. Semakin kuat Tang San, semakin besar kemungkinan janjinya pada dirinya sendiri akan menjadi kenyataan. Apakah benar-benar mungkin untuk meninggalkan pesawat ini dan pergi ke alam dewa yang sebenarnya? Bab 1156, Naga Kristal. Awalnya, baginya, ini hanya sebuah harapan, dan dia tidak menganggapnya terlalu serius. Itu benar-benar membuatnya menganggap serius masalah ini, dan saat itulah dia merasakan energi roh abadi di Istana Emas Biru hari itu. 300 meter, 500 meter. Biru dan merah dikelilingi oleh energi yin yang, membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi. Tangga itu bahkan lebih mempesona. Kekosongan yang hancur di langit bergolak semakin keras, dan seluruh pesawat tampak mencekik dan menabrak mereka dengan panik. Sepertinya mereka harus dihancurkan. Tetapi dalam menghadapi tekanan seperti itu, yang dapat dilihat oleh penguasa adalah bahwa tangga dua warna terus naik dengan mantap, dan kemudian naik. Akhirnya, mereka mencapai 2000 meter di udara. Tangga dua warna akhirnya terhenti. Melihat ini, penguasa tidak bisa membantu tetapi menggigil kedinginan. Berhenti dalam proses boarding GE adalah situasi terburuk, karena begitu berhenti, akan sangat sulit untuk berpikir untuk memulai lagi. Setan besar Kaisar Jingfeng mengepalkan tinjunya dengan gugup. Pada awalnya, dia berhenti ketika dia menaiki GE, dan setelah dia berhenti, dia mengangkat kakinya lagi dan ingin memulai, tetapi dia terpaksa kembali. Pada akhirnya mendarat di bawah pembukaan dua Kaisar Iblis besar. Namun, saat berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan semua penguasa muncul. Kekosongan yang terdistorsi tiba-tiba menjadi lamban, dan fluktuasi yang semula keras menjadi tenang dalam sekejap. Kali ini, siluet Tang San dan Mei Gongzi tampak jelas terlihat, tetapi seolah-olah dipisahkan oleh gelombang air. Tidak bisa melihat seperti apa sebenarnya. Item ilahi. Kaisar Iblis besar rubah surgawi berseru. Tentunya saat Transcending Tribulation, kamu juga bisa menggunakan Divine Item, dan itu juga semacam pembaptisan untuk Divine Item. Tapi apa sebenarnya benda ilahi ini? Itu mampu membuat kekosongan yang hancur menjadi tenang dalam sekejap. Ini benar-benar luar biasa. Kekosongan yang rusak tiba-tiba menjadi tenang, dan semuanya secara alami menjadi lebih mudah. Mei Gongzi hanya merasa tekanan di sekitarnya telah mereda, dan baptisan dari Deng Linji masih ada, tetapi tidak ada penghalang untuk gerakan ke atas mereka. Pada saat ini, di kedua tangan yang terkepal erat, cincin ruang dan waktu bersinar dengan kecemerlangan yang aneh, yang merupakan kekuatan menara waktu dan luar angkasa. Bahkan di Deng Linji, di bawah permainan penuh benda ilahi yang kuat ini, ada ketenangan sementara. Ayo lari, kata Tang San sambil tersenyum. Pada saat berikutnya, Tang San dan Mei Gongzi berlari dengan liar di langit. Langkah-langkah di bawah kaki menyebar dengan cepat, masih merah dan biru, tetapi dengan lingkaran putih keperakan samar. Para penguasa semua tertegun di bawah. Apakah masih mungkin untuk lari ketika Anda mendarat di perampokan? Apa-apaan ini? Apa sebenarnya benda ilahi itu? Itu sangat kuat sehingga bisa membuat mereka menjadi liar selama Transcending Tribulation. Melihat bahwa tangga ke atas menyebar ke atas dengan kecepatan lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, para penguasa tiba-tiba merasa seperti telah lama bertemu satu sama lain. Betapa kagetnya kedua anak muda ini. Kekosongan yang rusak terdistorsi dan lambat,
tetapi tampaknya berjuang dengan marah, melepaskan diri dari kelambatan sedikit demi sedikit. Namun pergumulan ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga ketika amarah kehampaan kembali pecah. Tang San telah membawa Mei Gongzi ke ketinggian 1000 meter, mencapai ketinggian 3000 meter. Berhasil masuk, penguasa secara tidak sadar muncul di benak. Tetapi saat berikutnya, mereka menemukan bahwa kehampaan yang menghancurkan membuat seluruh langit tampak seolah-olah binatang langka yang tak terhitung jumlahnya muncul, bergegas ke arah mereka dengan gila. Ini bukan sukses, tapi malah lebih ganas. 3000 meter bukanlah akhir dari bencana pendakian mereka. Gelombang tekanan yang tiba-tiba segera membuat Tang San dan Mei Gongzi berhenti lagi. Bahkan cincin ruang waktu memiliki kecenderungan untuk tak tertahankan terhadap dampak ini, dan kekuatan penindasan yang sangat besar juga meremas tubuh mereka dengan panik, menyebabkan Mei Gongzi merasakan mati lemas yang kuat. 3 jejak garis keturunan di tubuh berjalan dengan gila-gilaan, dan pedang Dewa Asura melepaskan jejak niat pedang, yang nyaris tidak bisa menahan penindasan yang kuat ini. Haruskah aku datang? Mei Gongzi berkata kepada Tang San. Tidak perlu, aku akan melanjutkan. Suara Tang San masih mantap, menghadapi hantaman yang kuat, matanya memancarkan cahaya ilahi. Jing-jing, naga naik, kecemerlangan yang cerah tiba-tiba meletus dari Tang San dan Tian, dan lapisan cangkang seperti kristal langsung menutupi tubuh mereka, tekanannya masih ada, tetapi dampaknya langsung menghilang. Sinar cahaya biru dan merah meletus seketika dengan cahaya cemerlang dan bayangan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mei Gongzi hanya merasakan ki yang berapi-api dan fluktuasi darah yang keluar dari Tang San di sampingnya, dan melalui tautan kalung berdoa untuk kehidupan spiritual, dia juga merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi kuat seolah disuntik dengan booster, pembilasan pembaptisan, kekuatan penindasan yang kuat untuk menghancurkan kehampaan, bahkan membuatnya merasa sedikit nyaman. Ang! Teriakan naga yang penuh gairah bergema di langit, bahkan dalam kehampaan yang menghancurkan, itu bisa terdengar dengan jelas. Seekor naga raksasa baru saja muncul di sekitar tubuh Tang San dan Mei Gongzi, dan cahaya serta bayangan naga raksasa itu menyelimuti mereka. Seluruh tubuh naga raksasa itu sebening kristal dan hampir transparan, seolah diukir dari kristal, dengan warna merah dan biru warna yang saling melengkapi. Ang-ang-ang, 3 suara tangisan naga memekakkan telinga, dan klan naga di halaman leluhur saat ini semuanya merasakan garis darah mendidih. Bahkan Suanyu, yang merasakan kedatangan kesengsaraan surgawi di kejauhan dan bergerak menuju istana leluhur dengan kecepatan tercepat, merasakan garis keturunannya sendiri sepertinya dirangsang oleh sesuatu. Di luar istana emas biru, naga jahat Tano melingkari dan menjaga istana emas biru mau tidak mau mengangkat kepalanya saat ini, membuat suara tangisan naga yang keras. Tubuh naga kristal 2 warna bersinar dengan kecemerlangan yang kuat, menyapu tubuh Tang San dan Mei Gongzi. Tubuh naga dengan panjang 100 meter tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba, kehampaan yang bengkok di sekitarnya dibuka secara paksa olehnya. Diiringi oleh seruan naga yang penuh gairah, Tang San dan Mei Gongzi melonjak ke atas. Ya, ini adalah kekuatan Jing-Jing, tapi itu bukan hanya kekuatannya sendiri. Itu juga dilengkapi dengan 5 merek garis keturunan divisi Yin dan Yang Tang San, naga cahaya menjadi penjaga cahaya, dan Phoenix menjadi nyala api. Masing-masing adalah kemampuan yang sangat kuat. Ditambah dengan kontrol Jing-Jing, kekuatan yang kuat itu secara paksa menghilangkan batasan di sekitarnya, dan hanya membawa Tang San dan Mei Gongzi meroket. Tang San menutup matanya, dan mata vertikal muncul dengan tenang di dahinya, pancaran cahaya putih samar terpancar, dan domain polaritas baik dan buruk terbuka, mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Kekosongan menghancurkan yang bengkok diam-diam mengalami beberapa perubahan aneh, dan kekuatan menakutkan itu secara paksa dikeluarkan dari jalur oleh naga kristal. Di bawah tubuh naga kristal, satu demi satu tangga terus terbentuk, dan benturan ke atas bahkan lebih cepat dari kecepatan lari mereka sebelumnya. Butuh hampir beberapa napas sebelum dia berlari 1000 meter lagi, dan kemudian kecepatannya mulai melambat sedikit, tetapi masih terbang ke atas dengan kecepatan yang mencengangkan. Melihat ini, penguasa di bawah bahkan agak mati rasa. Bagaimana dia melakukannya? Bisakah warisan Crystal Great Demon Emperor begitu kuat? Ini tidak ilmiah. Namun, faktanya itu ada di depan kita. Melihat itu, naga kristal telah membawa Tang San dan Mei Gongzi ke ketinggian lebih dari 5000 meter. Namun, Tribulation of Landing belum berakhir bahkan setelah melebihi 5 km, dan kehampaan yang berputar bahkan mengejar tubuh mereka dan menindas mereka dengan gila-gilaan.
Mungkinkah karena keduanya melampaui kesengsaraan pada saat yang sama, tidak ada akhir dari kesengsaraan ini? Secara bertahap, sinar cahaya pada tubuh naga kristal mulai meredup secara bertahap, dan kecepatan penyebaran tangga sebening kristal dan hampir transparan mulai melambat secara bertahap. Tapi itu masih terbang ke atas dengan penuh semangat. Untuk Jingjing, bukankah ini pembaptisan? Bahkan jika dia hanya memiliki kesadaran ilahi, akses yang sangat langka ke kesengsaraan ini sangat membantunya. Bab 1157, Tangga. Kebanggaan menjadi penguasa pertama membuatnya terus melangkah maju bersama Tang San dan Mei Gongzi, dan dia sendiri mengalami dampak yang sangat besar. Tang San dan Mei Gongzi juga mendaki ribuan meter dalam waktu singkat di bawah tekanan pembaptisan, tubuh mereka mulai mengalami transformasi menyeluruh, dan segala sesuatu di tubuh mereka mulai berubah pengaruh yang tidak terlihat. Singkirkan tubuh fana dan mulailah bergerak menuju level yang lebih tinggi. Tang San pernah dengan hati-hati merasakan kekuatan dan kekuatan fisik dari tingkat sovereign pesawat ini. Meskipun Valanstar bukan alam dewa dan tidak memiliki posisi dewa, setelah sovereign selamat dari malapetaka menjadi kaisar, nyatanya dari segi kekuatan, ia sudah sebanding dengan dewa kelas 2 di alam dewa. Peak sovereign bahkan telah menyentuh level dewa kelas 1. Tentu saja, jika mereka mencapai alam dewa yang sebenarnya dan dirangsang oleh energi roh abadi, tubuh mereka akan mengalami reorganisasi evolusioner, dan basis kultivasi akan turun satu tingkat. Namun, bahkan level Raja Iblis besar peringkat 11 dan Da Jing Wang sebenarnya tidak cukup untuk standar alam dewa, bukan karena masalah kekuatan pertempuran, tetapi karena levelnya. Oleh karena itu, menjadi seorang kaisar, di alam ini, sama dengan melangkah ke tingkat lain, yaitu sublimasi kehidupan. Pada saat ini, tubuh Tang San dan Mei Gongzi mulai menjadi sedikit transparan, dan seluruh tubuh ditingkatkan secara diam-diam di bawah tekanan pembaptisan yang besar, di bawah penindasan kehampaan yang menghancurkan, itu terjadi metamorfosis dengan cepat. Tang San merasakan yang paling jelas. Dewa-dewa laut dalam tubuhnya mulai menyatu dengan tubuh ini dalam arti sebenarnya, tidak hanya ada dalam kesadaran ilahi. Transformasi tubuh memenuhi persyaratan posisi dewa-dewa laut. Baru saja menjadi kaisar di Transcending Tribulation, juga menjadi dewa di Transcending Tribulation, bergerak menuju kembalinya posisi dewa dari dewa lautnya sendiri. Akhirnya, ketika naga kristal naik sekitar 6.000 meter, ia tidak tahan lagi, tubuh kristal mulai bergetar hebat, dan menjadi sulit untuk bergerak maju 1 meter. Tapi kekuatan penindasan di langit semakin meningkat. Semakin dekat ke langit, semakin besar tekanan dari kehampaan yang menghancurkan, seolah-olah terjepit dari kehampaan di alam semesta, membuat sinar cahaya seperti kristal bergoyang terus-menerus. Xiao Mei, bersiaplah, giliranmu. Suara Tang San terdengar di telinga Mei Gongzi. Mei Gongzi mengangguk dengan penuh semangat, tubuhnya telah berubah, dan dalam proses transformasi, dia dapat dengan jelas merasakan niat pedang-pedang Dewa Asura menyatu dengannya semakin dekat, tampaknya benar-benar telah berubah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Menarik napas dalam-dalam, memanfaatkan desakan terakhir Jingjing, Mei Gongzi melepaskan tangan Tang San, dan menggenggam tangannya di atas kepalanya, seberkas cahaya merah membubung ke langit. Niat pedang yang perkasa dari pedang Dewa Asura meletus tanpa syarat, saat tenda pedang surga yang mengejutkan muncul, Jingjing berubah menjadi pita dan kembali ke tubuh Tang San. Tiba-tiba, tekanan besar langsung menekan tubuh Tang San dan Mei Gongzi. Dan pada saat ini, pedang Dewa Asura di tangan Mei Gongzi telah dipotong ke udara. Langit bergetar, kekosongan yang awalnya hancur lagi. Potongan rapi dipotong paksa, kultivasi terpencil begitu lama, dan mengolah pedang Dewa Asura untuk waktu yang begitu lama. Pedang ini, esens, ki, dan spirit Mei Gongzi semuanya telah naik ke puncak. Bahkan kulitnya telah menjadi merah. Tubuh dan pedang bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya merah yang membumbung tinggi ke langit. Tangga merah level 1 dengan cepat menyebar ke udara, Tang San mengikuti dari belakang, dan Mei Gongzi membuka jalan setelah keduanya melampaui 6.000 meter, mereka melonjak lagi. Semakin dekat tubuh pedang Dewa Asura ke pesawat ini, semakin kuat niat pedang-pedang Dewa Asura di tubuh Mei Gongzi. Pada saat ini, dia yang memotong pedang ini hanya merasa gembira, mengatasi duri dan duri, maju terus. Kedua sosok itu bergegas maju di tangga merah, dan ketika kehampaan yang hancur di udara ingin menghalangi mereka, mereka dihancurkan oleh aura pedang surga yang mengejutkan. 7.000 meter, 8.000 meter, hingga mendekati 9.000 meter, kekuatan pedang itu perlahan melemah.
Namun, sebelum kekosongan yang hancur di sekitarnya tertutup, pusaran putih muncul di dada Tang San, dan primal chaos ki yang kaya tak tertandingi menyerang balik dan menyelimuti Mei Gongzi dalam sekejap. Segera, di bawah suntikan primal chaos ki yang kuat, pedang-pedang Dewa Asura yang bersinar di tangan Mei Gongzi melejit lagi. Ambil keduanya untuk 1000 meter lagi. Tinggalkan tangga merah pucat lurus ke atas. Saat ini, mereka sudah mendekati ketinggian 10.000 meter. Pada saat ini, tiba-tiba, kehampaan yang berkelok-kelok di sekitarnya tampak membeku. Sosok Tang San dan Mei Gongzi juga tiba-tiba berakhir. Di depan mereka, tangga emas level 10 muncul dengan sendirinya. Cahaya keemasan yang cemerlang dapat terlihat jelas di tanah meskipun jaraknya ribuan meter. Semua penguasa tidak tahu mengapa, tetapi ketika mereka melihat tangga emas, mereka semua merasa santai. Tangga kenaikan surgawi, yaitu tangga kenaikan surgawi terakhir pada kesengsaraan, tangga kenaikan surgawi yang seharusnya muncul di ketinggian 3000 meter, akhirnya muncul dalam momen singkat ini. Akhirnya level 10, kenaikan surgawi level 10, mereka akan secara resmi melangkah ke level sovereign. Tang San dan Mei Gongzi berhenti di sini, lingkaran cahaya putih yang mekar dari tubuh Tang San menyelimuti dirinya dan Mei Gongzi. Tidak peduli seberapa kuat tekanan distorsi ruang di luar, mereka tidak dapat mendekati tubuh mereka. Pada jarak 10.000 meter, masih ada penghalang kekosongan yang menghancurkan, bahkan Sovereign tidak dapat melihat kemampuan seperti apa yang mereka tunjukkan saat ini. Mereka hanya dapat samar-samar melihat Tang San dan Mei Gongzi berdiri di atas langit, dua sosok samar-samar terlihat. Tanpa membiarkan Sovereign membantu membuka jalan, mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memanjat ke dalam kehampaan untuk sementara. Para kaisar tidak bisa menahan perasaan terombang-ambing saat melihatnya. Tang San mengambil Mei Gongzi dan mengambil langkah pertama dari langkah level 10 terakhir bersama-sama. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan seluruh kehampaan sepertinya meledak, dan kekuatan mengerikan menyapu tubuh mereka dengan gila-gilaan. Namun, di bawah perlindungan primal chaos ki, Tang San dan Mei Gongzi tetap tidak bergerak, hanya diam-diam merasakan dampak pembaptisan pada tubuh, baik tubuh maupun kesadaran ilahi menjadi transparan seolah-olah disaring. Melalui transparansi dan detasemen, dunia di depan mereka menjadi lebih aneh dan beraneka ragam, dan aturan yang mereka kejar tampaknya tepat di depan mereka dan dalam jangkauan. Perlahan angkat kaki Anda dan lakukan langkah kedua. Warna langit dan bumi berubah, dalam momen singkat ini, dalam persepsi mereka, tampaknya langit dan bumi saling membalik, seolah-olah seluruh dunia sedang bergegas ke arah mereka. Mei Gongzi meledak dengan niat pedang-pedang Dewa Asura yang kuat, memotong semua yang ada di depannya. Primal chaos ki dari Tang San menjaga sekeliling. Tanpa jeda, mereka sepenuhnya memusatkan pikiran mereka pada tangga emas di bawah kaki mereka, dan mengambil langkah ketiga. Langit dan bumi terbalik setelah langit dan bumi terbalik. Tubuh dan kesadaran ilahi mereka terguncang hebat. Cincin ruang waktu memunculkan lingkaran cahaya putih lagi, menyelimuti mereka, dan sinar cahaya aneh bersinar, membuat segala sesuatu di sekitar mereka melambat. Tang San meraih tangan Mei Gongzi dan bergerak maju lagi. Untuk prajurit depan dengan jenderal dan air batang dengan tanah, tidak peduli dampak apapun yang ditimbulkan oleh kehampaan atau pesawat, mereka tidak dapat menghentikan kemajuan mereka. Langkah demi langkah maju, penekanan langkah demi langkah. Tubuh mereka mulai bersinar terang. Tubuh Mei Gongzi penuh dengan sinar cahaya merah yang jernih dan hampir transparan, penuh dengan kebenaran. Tubuh Tang San bersinar dengan kecemerlangan yang aneh, dan roda cahaya 7 warna muncul dari belakang kepalanya, dan tubuh Darmadi Dantian memantulkan seluruh tubuhnya, memancarkan lingkaran cahaya yang aneh. Inilah kehidupannya, kekuatan yang terkunci di alam ini, dan bersama dengan tubuhnya, memengaruhi hukum alam ini. Apa yang dia sentuh adalah aturan paling orisinal dari pesawat, Primal Chaos Great Dao of Yin Yang. Segala sesuatu di pesawat ini dimulai dari Primal Chaos Ki, dan Primal Chaos Ki dia mekar saat ini. Tidak peduli seberapa ramai pesawat itu, dia tidak bisa benar-benar mendekat. Mereka semua diam-diam dihaluskan oleh Primal Chaos Ki. Akhirnya, mereka mencapai level 9. Langkah terakhir sudah dekat. Bab 1158, Bencana Langit dan Bumi. Tekanan tiba-tiba menjadi luar biasa dalam momen singkat ini, tak terlihat. Antara langit dan bumi tampak memiliki kekuatan yang sangat besar, meraung ke arah mereka, kamu tidak boleh menjadi kaisar. Tetapi pada saat yang singkat ini, Tang San tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya keemasan di matanya meledak,
dan keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak seketika. Di belakangnya, cahaya dan bayangan emas ilusi tiba-tiba muncul, dan senjata naga suci ilahi juga muncul di tangannya antara. Arahkan sebelum ujung senjata, dan arahkan ke atas langkah level 1 terakhir. Tiba-tiba, kehampaan bergetar hebat, dan lingkaran cahaya keemasan mekar dari ujung pistol. Saat berikutnya, Tang San membawa Mei Gongzi ke depan dan berdiri kokoh di anak tangga terakhir level 1. Bisakah keagungan Dewa Laut ditekan oleh pesawat? Dalam momen singkat ini, Tang San mengadakan pertarungan. Bum 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 satu demi satu. Warna langit dan bumi berubah, dan seluruh langit berubah menjadi ungu hitam saat ini. Tang San dan Mei Gongzi seperti Tisuo memberdayakan saat ini. Di langit, udara segar yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh mereka, membasuh tubuh mereka, merendamnya kesadaran ilahi mereka. Sinar cahaya di tubuhnya naik seperti asap. Perampokan asrama sudah berakhir. Dalam momen singkat ini, mereka sudah menjadi penguasa yang sebenarnya, dan apa yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah bencana salju langit dan bumi setelah bencana pendaratan. Landing Co adalah promosi, Heaven and Earth Co adalah baptisan. Setelah penempaan langit dan bumi, mereka dapat dianggap sebagai penguasa sejati. Naik ke langit di ketinggian 10.000 meter. Bencana langit dan bumi yang mereka hadapi saat ini juga berasal dari sini. Guntur tidak hanya di atas langit yang lebih tinggi, tetapi ke segala arah. Satu demi satu guntur ungu tua yang menakutkan muncul hampir secara instan, tanpa memberi mereka jeda sama sekali. Boom! Suara gemuruh yang keras terdengar, dan satu demi satu guntur ungu datang. Di tangan Tang San, tombak Dewa Naga Suci berputar-putar, dan langit bulat secara paksa menangkap semua gelombang guntur pertama. Tapi dia dan Mei Gongzi dikelilingi oleh listrik berwarna ungu. Tang San segera merasa bahwa posisi Dewa Laut Dewa menjadi lebih cerah dan lebih transparan di bawah rangsangan guntur. Kekuatan luar biasa dari dunia Jie ini sangat besar, tetapi juga merupakan pelengkap yang sangat hebat bagi mereka yang baru saja menjadi kaisar. Ini adalah energi paling murni di pesawat ini. Jika Anda ingin menghancurkannya, intensitas energi secara alami akan sangat besar, bahkan melebihi kehancuran 9 langit dan 10 bumi yang asli. Tapi, Tang San saat ini, bukan lagi Tang San yang asli. Meskipun dia belum kembali ke level Raja Dewa, tetapi saat dia menyelesaikan kenaikan ke bencana, dia sudah menjadi Dewa Laut yang sebenarnya. Lingkaran halo merah juga mengelilingi saat berikutnya, dan Mei Gongzi juga bergerak. Pada saat ini, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang rumit. Tepat ketika dia mengambil langkah terakhir, dia sepertinya melihat beberapa pemandangan aneh, dan gambar-gambar itu terus berkelebat di benaknya seperti pengaruh yang nyata. Tapi di hadapan malapetaka langit dan bumi, dia tidak berani melihatnya lebih dekat. Itu juga Suanyuan Langit, versi pedang Dewa Asura dari Suanyuan Surga. Tang San mengangkat senjata naga suci yang suci di tangannya, dan sinar cahaya keemasan yang cemerlang maju bermandikan guntur. Senjata naga suci yang ilahi mulai berubah menjadi penampilan Trisula emas. Lingkaran halo emas menyebar keluar. Ketika halo emas bersentuhan dengan guntur ungu hebat satu demi satu, guntur ini bahkan diterjemahkan sebagai ungu emas. Adegan ini sangat mengejutkan, cahaya keemasan menghilang, dan tampaknya tidak ada efek pemblokiran pada guntur ini, dan pedang Dewa Asura lah yang hampir tidak bisa melawan untuk menyelesaikan guntur. Namun, pada saat berikutnya, hampir hanya ada 3 tarikan napas di langit, tapi sudah mulai menambahkan lapisan biru. Warnanya biru terdiri dari bintik-bintik cahaya biru kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya biru ini, dikombinasikan dengan emas, berubah menjadi warna emas biru samar, seperti semua sungai berlari ke laut, bergerak menuju arah Tang San. Itu juga warna emas biru, tapi kali ini bukan lagi warna emas biru dari keluarga pohon emas biru, tapi kekuatan keyakinan dari Laut Biru yang tak berujung dan klan laut yang tak terhitung jumlahnya. Kembalinya Dewa Laut, bagaimana mungkin tidak ada iman yang menyambutnya. Sinar emas biru cemerlang melekat di tubuh Tang San, membuat cahaya dan bayangan Dewa Laut di belakangnya semakin mengeras. Satu demi satu guntur ungu juga ditarik olehnya, dan lebih banyak lagi menimpanya. Mati rasa, sakit, tertekan, segala macam emosi negatif muncul pada Tang San dan Mei Gongzi pada saat bersamaan. Ketika kekuatan, penindas juga dengan gila-gilaan membaptis tubuh mereka. Tidak ada keraguan bahwa pesawat tidak ingin mereka menjadi kaisar, dan bahkan ingin menghancurkan mereka sepenuhnya saat ini. Tetapi di bawah tekanan kekuatan Dewa Laut Tang San dan pedang Dewa Asura Mei Gongzi, itu tidak bisa melakukannya.
Namun, kekuatan penindas itu juga mulai menjadi semakin kuat, dan Lord of Flame terus-menerus mengerahkan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan mereka. Tang San sangat tenang, dan pada saat dia kembali ke posisi Dewa Laut, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikannya menjadi dewa lagi. Lapisan life aura yang aneh tiba-tiba mekar dari tubuhnya, cahaya biru keemasan terpantul, dan bayangan pohon besar muncul di belakangnya. Tiba-tiba, langit yang ganas menjadi sedikit lebih tenang, seolah-olah sedikit dihaluskan oleh energi kehidupan. Jelas merek leluhur pohon itulah yang diilhami olehnya. Suzu diintegrasikan ke dalam langit dan bumi pada awalnya, menjadi bagian dari kehendak langit dan bumi, dan mengambil alih kekuatan kehidupan. Selama periode di masa lalu, Tang San memimpin kebangkitan keluarga pohon emas biru dan membenarkan nama keluarga pohon emas biru, yang membuat ras yang awalnya diambang kepunahan ini benar-benar menjadi cukup panas untuk membakar tangan seseorang, adanya. Dupa semacam ini membuat Suzu merasakan kedekatan dengannya. Pada saat ini, dia menanamkan merek, yang melembutkan Suzu, bagian dari Lord of Flame, dan kekuatan penindasan yang menimpa dirinya dan Mei Gongzi juga melambat. Trisula Dewa Laut terangkat tinggi di udara meledak dengan kecemerlangan yang lebih kuat, dan lebih banyak kekuatan keyakinan berkumpul. Stimulasi merek leluhur pohon tidak hanya melegakan Tang San, tetapi juga memungkinkannya mengambil kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak suntikan kekuatan keyakinan sendiri, menstabilkan posisi dewa fluktuasi energi yang kuat mengaduk di udara. Tekanan di pesawat mereda dan meledak lagi hanya dalam belasan detik. Mengamuk gila, bumi mulai bergetar dalam momen singkat ini, dan energi unsur dari berbagai atribut ditarik dan diserap oleh bencana langit dan bumi di langit. Kita harus memusatkan semua kekuatan kita untuk menyerang Tang San dan Mei Gongzi, dan menghancurkan mereka sepenuhnya, melenyapkan. Mei Gongzi hanya merasakan bahwa tekanan meningkat tiba-tiba, dan menjadi sulit baginya untuk mengayunkan pedang Dewa Asura sekarang. Tang San lah yang mengandalkan Primal Chaos Ki dan Power of Fight untuk menjaga tubuh mereka. Tapi penindasan di sekitarnya terus berlanjut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tang San di bawah tekanan besar, tubuhnya terus membaik. Namun, perlahan-lahan mulai terasa seperti bergerak menuju tepi kehancuran. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dunia Weili ini benar-benar sesuatu yang bisa mereka lawan? Ingin ikannya mati atau jaringnya terbelah? Atau apakah kamu lupa janjiku? Kesadaran ilahi Tang San mengirimkan pikirannya dengan damai. Apa yang dilihat Mei Gongzi adalah ekspresinya yang masih tenang, seolah-olah ribuan badai di sekelilingnya, yang memicu bencana langit dan bumi di seluruh pesawat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Ketenangan dan ketenangannya juga membuat Mei Gongzi merasa nyaman, selama dia ada, semuanya tampak baik-baik saja. Tang San di depannya sepertinya telah berubah menjadi dua sosok dan menyatu di matanya, semua jenis kehidupan lampau mulai menjadi jelas di benaknya, dan misteri rahim sedang dipecahkan dengan diam-diam. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Misalnya, Tang San datang ke pesawat ini untuk menemukannya dengan kesadaran ilahi. Jika dia mau, dia bisa menggunakan kesadaran ilahi untuk merangsang misteri di dalam rahimnya, membiarkan dirinya mengingat segala macam kehidupan masa lalu sebelumnya, tidak perlu terlalu sulit. Namun, dia tidak melakukan itu, tetapi membiarkan diri yang terlahir kembali tumbuh sesuai dengan aturan dunia ini, dengan kepribadian dan ingatan akan kehidupan ini. Bab 1159, Xiao Wu kembali. Melihatnya di matanya, rasa keintiman yang semakin kuat bahkan membuatnya merasa ingin sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Tangan kanan Tang San melepaskan Trisula Dewa Laut, dan menekan telapak tangan ke bawah. Segera, di Istana Emas Biru, sekelompok sinar cahaya berwarna-warni tiba-tiba muncul dengan murah hati, dan cahaya berwarna melesat ke langit, langsung melintasi jarak 10.000 meter, meliputi dia dan Mei Gongzi. Segera, Mei Gongzi hanya merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, dan penindasan yang menyebabkan tubuhnya berada di ambang kehancuran barusan menghilang, dan di bawah infus sinar cahaya berwarna-warni ini, seluruh tubuhnya tampak menjadi lebih rileks. Sangat nyaman. Energi roh abadi. Energi roh abadi 10 kali lebih kuat dari energi roh abadi yang digunakan selama budidaya di Istana Emas Biru. Itu adalah energi roh abadi yang disalurkan langsung dari jantung alam oleh Tang San. Tetapi ketika energi roh abadi ini disuntikkan ke dalam tubuh mereka, malapetaka langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba mulai mengendur, dan serangan gila yang awalnya dengan segala cara juga melambat.
Tang San menggunakan tindakan untuk memberitahu seluruh pesawat Falan Star bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikan jantung alam sekarang. Jika pesawat terus menindasnya, dia akan terus menindas jantung alam sampai landasan alam dewa benar-benar hancur. Tetapi dalam proses mengkonsumsi jantung alam, mereka memperoleh energi roh abadi, dan basis kultivasi mereka terus meningkat. Kesadaran ilahi kembali kepada dewa, dan Tang San telah mampu merasakan dari jarak jauh di mana barang super ilahi miliknya berada dengan trisula dewa laut di tangannya. Samar-samar, di luar 9 surga, cahaya kemasan samar mulai menutupi arah bintang Falan, disertai dengan cahaya merah yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Pada awalnya, Tang San memberitahu Sukin bahwa dia dan Mei Gongzi melampaui kesengsaraan memiliki tanggal yang pasti dan harus diselesaikan dalam waktu ini. Dan kali ini bukan karena Transcending Tribulation mereka akan lebih mulus, tetapi harus Transcending Tribulation saat ini untuk melindungi pesawat Falan Star dari kehancuran. Apakah itu Trisula Dewa Laut atau Pedang Dewa Asura, kedua benda ilahi super ini adalah keberadaan yang dikendalikan oleh Tang San dan Mei Gongzi di kehidupan mereka sebelumnya. Mereka merasakan panggilan dari Tang San dan istrinya, dan mereka telah mencari dan mendekati alam semesta untuk menemukan mereka. Ketika dua benda ultra dewa ini benar-benar datang ke pesawat Falan Star, mereka tidak akan menghindar dari benturan apapun di pesawat, dan mereka hanya akan segera kembali ke posisi semula. Kedatangan dua benda ilahi super tidak terbayangkan untuk penghancuran bintang Falan, dan bahkan penghancuran seluruh pesawat bukan tidak mungkin. Di alam Dewa Douluo di mana Tang San berada, Pedang Dewa Asura bisa disebut artefak ilahi nomor 1, benda ilahi super terkuat. Trisula Dewa Laut Tang San tidak berbeda. Dua item super ilahi seperti itu datang, bagaimana dengan Falan Star? Oleh karena itu, Tang San dan Mei Gongzi harus memilih Transcending Tribulation saat ini, bagi mereka tidak hanya menjadi kaisar, tetapi juga menjadi dewa. Hanya ketika tingkat dewa benar-benar dipulihkan, Tang San dapat merasakan dan mengendalikan dua barang ilahi super dari jarak jauh yang menunggu di luar angkasa, alih-alih menyerang ke bintang Falan untuk menghancurkan pesawat. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia memilih Transcending Tribulation hari ini. Pada saat ini, ketika Lord of Flame mencoba untuk menghancurkan mereka dengan segala cara dan menghancurkan mereka sepenuhnya, Tang San memberitahu Lord of Flame mengapa dia memilih Transcending Tribulation pada saat yang singkat ini. Dia bisa mengendalikan dua benda ilahi super untuk menunggu mereka kembali di luar angkasa, dan dia juga bisa mengendalikan dua benda ilahi super untuk datang ke pesawat ini. Langit dan bumi dalam momen singkat ini tampaknya telah menjadi stagnan. Apa yang Tang San buat dia rasakan, dia benar-benar merasakannya saat ini. Perselisihan hiruk-pikuk mereda, satu demi satu guntur, seperti sepasang kekasih, mulai membelai tubuh Tang San dan Mei Gongzi dengan lembut. Jika mereka masih perahu di tengah hujan badai beberapa saat yang lalu, saat ini mereka seperti mandi air panas. Bahkan guntur ungu tua yang awalnya berubah menjadi ungu lembut, ungu yang mulia pada saat ini terus-menerus menyuntikkan energi paling murni dari pesawat ke dalam tubuh mereka. Mei Gongzi bahkan merasa bahwa guntur ini sepertinya menyanjung mereka, jangan sampai mereka tersinggung. Cahaya dan bayangan Dewa Laut di belakang Tang San ditarik dan menghilang pada saat yang sama dengan Trisula Dewa Laut. Dia berbalik ke arah Mei Gongzi dan meraih tangannya. Mata mereka bertemu, dan tubuh halus Mei Gongzi sedikit bergetar. Karena yang dia lihat adalah mata Tang San yang basah, air mata berlinang di matanya, dia mengatupkan bibirnya, berusaha untuk tidak membiarkan air matanya mengalir. Dia hanya menatapnya. Sayang, akhirnya kita siap untuk pulang. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Kembalilah, Xiao Wuku. Murid Mei Gongzi tiba-tiba melebar. Pada saat berikutnya, dia hanya merasakan otaknya mengaum, dan ribuan gambar berubah menjadi potongan ingatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras di benaknya dalam sekejap. Semuanya mulai kembali pada saat ini, dan mulai muncul dengan cepat di benaknya. Namaku Xiao Wu, Menari Wu. Xiao Wu mengedipkan matanya yang besar dan berkata sambil tersenyum, jiwaku adalah kelinci. Kelinci putih kecil yang lucu. Bagaimana denganmu? Tang San berkata, kalau begitu kamu baru saja memukulku. Rohku adalah makanan dari rohmu. Rumput perak biru. Xiao Wu berkata, melihat selimutmu cukup besar, bukan masalah besar bagi dua orang untuk menutupinya. Itu bagus. Jika kita menyatukan tempat tidur, bukankah kita berdua akan berguna?
Laki-laki dan perempuan tidak boleh berjabat tangan saat memberi atau menerima sesuatu, itu tidak baik. Xiao Wu meletakkan barang bawaannya di jahitan tempat kedua tempat tidur disatukan, letakkan barang bawaanmu di sini juga, ini akan menjadi batas mulai sekarang. Jika kamu melewati batas, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Baru pada saat itulah Tang San menyadari bahwa semua siswa belajar kerja telah kembali. Dia duduk, menunjuk ke garis pemisah di tengah, dan berkata, kamu telah melewati batas. Xiao Wu tertawa, dan berkata, jadi bagaimana jika kamu melewati batas? Aku perempuan, kamu harus melepaskanku, kan? Tentu saja, kamu tidak boleh melewati batas. Tang San berbalik perlahan dan menatap Xiao Wu dengan serius. Apakah kamu bersedia menjadi adik perempuanku? Aku sangat berharap memiliki kerabat lain. Melihat mata Tang San yang berkaca-kaca, mata Xiao Wu berangsur-angsur memerah. Bagaimana jika suatu hari ada banyak orang yang ingin membunuhku, dan kamu tidak bisa mengalahkan orang-orang itu, apa yang harus aku lakukan? Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Tang San, kalau begitu tolong biarkan mereka melangkahi mayatku terlebih dahulu. Tang San berpikir sejenak dan berkata, sebut saja grup Sanwu. Oke, kombinasi 35 sudah didaftarkan. Hei, kata-katanya salah, ini Wu. Ini bukan 5, kata Xiao Wu tidak puas. Tang San menepuk bahu Xiao Wu, dan berkata, lupakan saja. Kombinasi 35 adalah kombinasi 35. Lagi pula itu hanya sebuah nama. Jadilah baik, jangan menangis. Kembali saja, tepuk ringan punggung Xiao Wu, dan Tang San tidak bisa menahan air mata. Saudaraku, ini semua salahku yang membuatmu khawatir, kata Xiao Wu sambil terisak. Tang San menggelengkan kepalanya. Bodoh, ini salahku, ini ketidakmampuanku untuk melindungimu. Xiao Wu cemberut sedikit genit. Setelah mengemudi selama sehari, kakiku sakit. Kak, bisakah kamu menggosok kakiku untukku? Oke, ini. Tang San memanjakan kepala Xiao Wu. Sambil membantu Xiao Wu meremas betisnya, Tang San berkata kepadanya, jika kamu masih terburu-buru di jalan besok. Jika kamu tidak bisa, aku akan membawamu pergi. Aku seharusnya tidak memiliki masalah dengan kecepatan 8 tombak laba-laba. Xiao Wu tertawa, dan berkata, tidak, saya bisa melakukannya. Sebenarnya, sedikit lelah itu baik. Saya juga punya alasan untuk meminta Anda menggosok kaki saya. Nyaman sekali, saudara, mengapa telapak tangan Anda begitu panas? Xiao Wu menatap Tang San dengan mata beku, kakak, alangkah baiknya jika kita selalu bisa seperti ini di masa depan. Jika kamu memiliki adik ipar di masa depan, apakah kamu tidak menginginkanku? Tang San sedikit tersenyum, berkata, gadis bodoh, bagaimana mungkin? Kamu akan selalu menjadi adik perempuanku. Xiao Wu terkekeh, dan berkata, kenapa aku tidak menikah denganmu saat kita besar nanti, oke? Dengan begitu aku bisa menjadi adik perempuanmu selama sisa hidupku. Biarkan kamu menjagaku. Tang San berkata sambil tersenyum, oke, hanya saja kamu sangat cantik, kamu akan dianiaya jika menikah denganku. Xiao Wu mendengus, berkata, dia serius, tidak ada yang salah. Di hatiku, kamu yang terbaik, kakak, tahukah kamu? Rongrong selalu mengolok-olokku, mengatakan bahwa aku dan kamu adalah kakak laki-laki dan perempuan. Tang San membeku sesaat. Itu benar, bukankah kamu adik perempuanku? Wajah cantik Xiao Wu memerah. Berbeda, iya, aku tidak akan memberitahumu, kayu yang luar biasa. Air mata mengalir di mata besar Xiao Wu dalam sekejap mata. Dengan lengan melingkari leher Tang San, dia terisak, saudaraku, apakah kamu tahu betapa orang merindukanmu? Kamu bersumpah, kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Tang San tanpa ragu sedikit pun berkata, aku bersumpah, kecuali aku mati, aku tidak akan pernah meninggalkan Xiao Wu. Baru saat itulah Xiao Wu tertawa terbahak-bahak, dan bersandar di bahu Tang San lagi. Xiao Wu juga bersumpah bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan saudara kecil San, bahkan jika dia mati. Xiao Wu menyeka darah dari sudut mulutnya, senyum muncul di wajahnya yang cantik, dan dia melihat bunga yang bergerak di tangannya dengan mata sedikit kabur, tidak menyangka, aku adalah orang yang ditakdirkan. Cara Xiao Wu memandang Tang San begitu murni, bahkan mungkin mereka sendiri tidak tahu apakah ada cinta antara pria dan wanita.
Tapi hubungan di antara mereka pasti yang paling murni dan tulus, tanpa cacat apapun. Yaitu, mabuk cinta patah hati merah. Dari waktu ke waktu, Xiao Wu mengambil daging giling dari sayuran ke dalam mangkuk Tang San, dan dia hanya memakan sedikit sayuran dan sisa daging. Xiao Wu, kamu juga makan. Xiao Wu berkata sambil tersenyum, saya tidak makan banyak. Terlebih lagi, ketika Anda menumbuhkan tubuh Anda, Grandmaster berkata, kalian harus makan lebih banyak daging, jika tidak, Anda akan kehilangan kekuatan. Sebuah kalimat sederhana, tetapi dengan keras memukul bagian terlembut dari Tang San jauh di dalam hati seseorang. Dalam sekejap, kebingungan beberapa hari terakhir ini sepertinya telah terbebas. Tang San tetap di sana, menatap Xiao Wu dengan sinar aneh di matanya. Tang San meletakkan roti kukus di tangannya, meraih tangan Xiao Wu, pada saat dalam sekejap, dia tiba-tiba mengetahuinya, melihat wajah peduli Xiao Wu di depannya. Tang San merasa hatinya mendidih. Xiao Wu, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu berada di sisimu seperti sekarang. Kamu akan selalu menjadi Xiao Wu yang paling berharga. Xiao Wu mengangguk, kakak, bisakah kamu menyisir rambutku? Rambutku agak berantakan. Tang San membeku sejenak, sisir rambutmu. Tapi, jika kamu kembali tidur, apakah rambutmu akan berantakan? Xiao Wu menjulurkan lidah ke Tang San, kamu sangat bodoh. Tidak bisakah aku terus berkultivasi sampai besok pagi setelah aku kembali? Sambil berbicara, Xiao Wu mengeluarkan sisir dari sakunya dan menyerahkannya kepada Tang San. Kayu sisir ini sangat bagus, itu adalah sisir terakhir yang dibuat oleh ibu. Ada yang tersisa untukku. Xiao Wu, kamu sangat cantik. Petik 2 tanda tanya, kakak, bantu aku menyisir rambutku. Petik 2, gadis bodoh, ini terbuat dari kayu rosewood oleh ibu. Sekarang kamu telah menentukan pilihan, ibu akan memberimu sisir ini. Di masa depan, jika kamu benar-benar dapat menemukan pria yang kamu cintai, biarkan dia membantumu menyisir rambutmu dengan sisir ini. Rambut wanita, hanya pria yang bisa menyisirnya seumur hidup, ibu memberkatimu. Saya berharap suatu hari nanti, Anda dapat menemukan pria yang dapat mempercayakan rambut panjang Anda. Aku menemukannya. Ada senyum tipis di wajahnya yang berkaca-kaca, mengikuti pria di belakangnya menyisir rambutnya yang panjang, matanya tertuju pada bulan yang cerah, dan sinar bulan yang cerah sepertinya adalah senyuman ibunya. Xiao Wu memegang wajah Tang San di tangannya, dan tiba-tiba menatap Tang San dengan ekspresi muram, saudaraku, lihat aku. Apa yang kamu lakukan? Tang San menatap mata Xiao Wu. Kakak, ini ciuman pertamaku. Ini pasti ciuman pertamamu juga. Hehe, aku menyambarnya dulu. Aku akan menyimpannya dan dirindukan orang lain nanti. Bab 1160, dulu. Xiao Wu, tapi, melangkah ke depan, Tang San mengangkat tangannya dan menangkup wajah halus Xiao Wu. Gadis bodoh, tidak ada yang salah dengan itu. Jadi bagaimana jika kamu seorang manusia? Jadi bagaimana jika kamu adalah spirit beast? Aku hanya tahu itu kamu adalah adik perempuanku. Juga, yang aku cintai. Memeluknya ke dalam pelukannya, Tang San memeluk tubuh lembut dan halus Xiao Wu, dan berkata dengan berani, jika kamu ingin menangkapnya, maka injaklah mayatku terlebih dahulu. Xiao Wu, kamu adalah orang pertama yang menyisir rambutku, dan satu-satunya. Selamanya dan selamanya, tidak peduli seperti apa masa depan kita, tidak ada ruang di hatiku kecuali untukmu. Xiao Wu, penerbangan SKILL Spirit Bond, ayo, suara Tang San benar-benar serak. Seolah tercabik-cabik, dia menuangkan semua kekuatan terakhir tubuhnya ke dalam jentikan ini. Memeluk Tang San dengan lembut, suara Xiao Wu berbisik di telinganya, saudaraku, kamu sangat bodoh, bisakah aku hidup sendiri setelah kamu mati? Aku tidak ingin kamu mati, aku ingin kamu hidup. Aku sangat berharap bisa untuk tinggal bersamamu, sama seperti sebelumnya. Tapi, tidak, aku sudah meninggal, kamu harus menjaga dirimu sendiri, atau aku akan sedih. Baginya, dia bisa memberikan nyawanya, bunuh diri dan mengambil tulangnya. Baginya, dia bisa membakar hidupnya sendiri dan mengorbankan cincin roh. Tang San memandang ke arah Xiao Wu, yang matanya dipenuhi dengan kelembutan, perkawinanku dengan Xiao Wu. Aku ingin bertunangan dengan Xiao Wu terlebih dahulu di bawah kesaksianmu. Setelah dia pulih sepenuhnya, kita akan segera menikah. Mohon setuju,
Dia berbicara, dia menarik Xiao Wu untuk berlutut di depan orang tuanya. Tetesan besar air mata mengalir di wajah Xiao Wu, jiwanya yang untuk sementara kembali ke tubuhnya berdenyut hebat. Ucapkan dua kata dengan lembut, ayah, ibu. Xiao Wu tanpa ragu sedikit pun berkata, senior. Aku akan memberinya darah. Bos Saixi melirik Xiao Wu. Dia menepuk kepalanya dengan ramah. Kamu benar-benar anak yang bodoh. Tang San dapat memiliki belahan jiwa sepertimu. Itu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Xiao Wu menggelengkan kepalanya. Dia tersedak dan berkata, tidak. Bertemu dengannya adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Senior, apa yang harus aku lakukan? Menatap ke langit, Tang San dalam hati berkata dalam hati, Daming, Erming, apakah kamu tahu bahwa membangkitkan Xiao Wu adalah harapan terakhirmu? Tetapi itu adalah satu-satunya harapanku. Kebangkitan Xiao Wu dan kelangsungan hidupku maknanya setara. Saya tidak perlu menjanjikan apapun kepada Anda, jika Xiao Wu tidak dapat pulih, saya tidak ada artinya untuk hidup. Tidak ada yang mencintainya lebih dari aku. Dari saat saya bertemu Xiao Wu, dia adalah cinta takdir saya. Xiao Wu, kita akhirnya akan bersama lagi. Aku pasti akan membantumu pulih dengan sempurna. Aku tidak mengizinkanmu terus seperti ini, dan kamu akan selalu berada di sisiku sampai suatu hari, saat kita mati tua, usia. Tang San tidak mundur, dan terus menatap mata hantu itu. Setiap kata, dengan suara yang hampir meraung, dia berteriak, bangkit, bangkit kembali. Cintaku, orang. Dengan lembut mencium dahi Xiao Wu, Tang San berkata dengan lembut, Xiao Wu, maukah kamu menikah denganku? Akhirnya aku memenuhi syarat untuk mengatakan ini padamu. Aku bersedia, aku bersedia. Xiao Wu setuju tanpa ragu sedikit pun, suaranya sudah tercekat, dan matanya sudah berkaca-kaca, tapi kali ini bukan lagi air mata kesedihan melainkan air mata kebahagiaan. Tang San berkata dengan lembut, ketika kita kembali ke Heaven Dou City dan melapor kepada guru, aku akan menikahkanmu secara resmi. Aku harus memberimu pernikahan besar, biarkan seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah istriku, dan kebahagiaanmu akan selamanya itu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Aku ingin mencintaimu selamanya, kehidupan demi kehidupan. Bahkan jika laut kering dan bebatuan membusuk, sampai akhir zaman, aku tidak akan pernah terpisahkan. Xiao Wu membenamkan kepalanya di pelukan Tang San, dan berkata dengan lembut, apapun yang kamu lakukan, aku akan mengikuti di sisimu. Tang San meminta maaf, ini semua salahku. Setelah kamu bangkit, aku tidak punya banyak waktu untuk menemanimu. Xiao Wu, apakah kamu tahu bahwa aku benar-benar ingin menikah denganmu, dan menggunakan upacara pernikahan termegah di benua itu untuk menikahimu? Pengantinku, ingat, ini adalah janjiku padamu. Tidak akan lama lagi, ketika kita mengalahkan Spirit Empire, aku akan menjadikanmu istriku. Aku akan menghabiskan seluruh waktuku bersamamu mulai sekarang, oke? Pada saat itu, Anda akan memberi saya beberapa anak lagi, dan kami akan tinggal dimanapun Anda suka. Tang San menarik kedua tangan Xiao Wu. Kirim ke mulut Anda, Xiao Wu, aku melamarmu. Kamu juga berjanji padaku. Jangan khawatir, tidak peduli betapa sulitnya, untuk menjadikanmu pengantinku. Aku pasti akan berhasil. Mata Xiao Wu merah. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Tang San. Menyentuh wajah Tang San dengan kedua tangan. Memandangnya dengan bodoh. Saudaraku, aku mencintaimu. Untukku, kamu harus hidup. Kamu ingat, apakah kamu manusia, dewa, atau hantu? Aku akan selalu berada di sisimu. Mendengar kata pernikahan, wajah cantik Xiao Wu memerah, dan dia diam-diam bersandar di dada Tang San. Kakak, kali ini, aku benar-benar merasa bahwa aku akan segera menjadi istrimu. Tang San tertawa, berkata, tentu saja. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, itu sudah ditakdirkan, kamu adalah milikku. Xiao Wu Puci tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa mengingat bahwa ketika kita pertama kali bertemu, seseorang telah saya lempar. Omong-omong, saya dapat dianggap sebagai seseorang yang telah jatuh kepada Tuhan. Tang San menggaruk kepalanya, kamu masih muda saat itu, dan jujitsu kamu sangat bagus. Kamu bisa melemparnya, memukul adalah berciuman, memarahi adalah cinta. Xiao Wu, apakah kamu tahu?
Itu hal yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Waktu yang membahagiakan adalah dari usia 6 tahun hingga akhir partisipasi kami dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, karena, pada tahun-tahun itu, kami selalu bersama, dan kami dapat menjalani kehidupan tanpa beban. Saya dapat berkultivasi dengan Anda setiap hari, melihat senyum Anda adalah hal yang paling memuaskan bagi saya. Xiao Hu mengangguk ringan, aku juga. Saudaraku, bagaimana mungkin bagaimana kamu bisa meninggalkanku begitu saja? Saudaraku, kamu tidak bisa mati, teriak Xiao Hu dengan suara serak. Namun, Tang San saat ini tidak bisa lagi memberikan tanggapan apapun padanya. Kakak, kamu berjanji untuk menikahiku, dan kamu mengatakan akan memberiku pernikahan termegah. Kamu belum memenuhi janjimu, bagaimana kamu bisa mati? Tolong, bangun, oke. Bangun kemarilah, tidak masalah berapa harga yang harus saya bayar, selama Anda mau bangun, saya bersedia. Petik 2. Dari awal hingga akhir, Tang San tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Xiao Wu, dia hanya menyisir ulang rambutnya untuk Xiao Wu. Ketika dia akhirnya menyelesaikan semua ini, dia menarik kembali tubuh Xiao Wu, menatap matanya yang berlinang air mata. Tang San menempelkan dahinya ke dahi Xiao Wu, dan berkata dengan lembut, sayangku, aku mencintaimu. Seluruh tubuh Xiao Wu gemetar, memeluk pinggang Tang San dengan keras, dan menekan wajahnya dengan erat ke dadanya. Jika kamu benar-benar mencintaiku, biarkan aku bersamamu selamanya. Hasilnya tidak akan berubah, biarkan aku memperhatikanmu. Kamu masih sangat nakal sekarang karena kamu seorang ibu. Apa salahnya menjadi seorang ibu? Tidak bisakah kamu bertingkah seperti bayi? Setelah kamu menjadi penegak hukum alam dewa dan dewa laut, bukankah namamu masih Tang San? Masih kakak ketigaku. Xiao Wu tertawa, melingkarkan lengannya di lehernya, dan berkata, tidak terlalu buruk. Pikirkanlah, siapa nama bayi kita? Dewi Kehidupan memberitahuku bahwa anak kedua kita adalah laki-laki. Dewa Laut telah mengambil keputusan saat ini, dan berkata, putri kami yang berharga bernama Tang Wutong. Ambil kata dari nama kami, saya Tang dari Tang San, Anda adalah Wu dari Xiao Wu, ditambah Feng Qiwu dari Tongmu. Tang Wutong berarti Phoenix kecil dari Tang San dan Xiao Wu. Maka putra kita yang berharga harus disebut Tang Wulin menurut ini. Bagaimana? Mata Xiao Wu bersinar, dan berkata, kilin kecil Tang San dan Xiao Wu. Ya, itu dia. Segera setelah itu, dia berkata dengan wajah pahit, hanya saja tulisannya agak sulit, dan kamu akan bertanggung jawab untuk itu di masa depan. Ajari dia membaca dan menulis. Dewa Laut Tang San berkata dengan sedikit senyum, tidak masalah, serahkan padaku. Kakak ketiga, jangan khawatir, aku pasti akan berada di sisimu. Aku pasti akan sembuh. Xiao Wu menggosok kakinya dan berkata sambil tersenyum manis. Dia selalu seperti ini dan tidak ingin dia khawatir. Tang San menundukkan kepalanya dengan penuh perhatian dan mencium keningnya, aku pasti akan menyembuhkanmu. Xiao Wu, jangan khawatir. Setelah pertempuran para dewa ini, kita bisa meninggalkan lubang hitam setelah kita mendapatkan kendali. Lalu kita akan pergi dan temukan putra kami. Setelah kami menemukan putra kami, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Petik 2. Xiao Wu mengangguk, kami pasti akan menemukan putraku dan bersatu kembali dengan keluarganya. Petik 2. Kata Tang San dengan sedikit senyum, Xiao Wu, apakah kamu tahu? Ada semacam kekuatan di dunia ini, bahkan Tuhan tidak dapat menjelaskan keberadaannya, itu adalah kekuatan yang paling kuat di dunia ini. Energi semacam ini pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Xiao Wu memandangnya dengan heran, apa itu? Tang San berkata, itu adalah cinta. Itu adalah kekuatan cinta. Meskipun putraku telah meninggalkan kita untuk sementara, aku telah memberikan segalanya di benua Douluo. Dia mengaturnya, dan ada aku dan Wutong di sisimu. Kami sangat mencintaimu, bagi kami, kamu pasti baik-baik saja. Kamu tahu aku, jika kamu pergi, aku akan menemanimu pergi, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Dimanapun kamu berada, aku akan berada di sana bersamamu. Anak-anak, maafkan aku ingin meninggalkan sisa waktu untuk kakekmu. Lagi pula, meskipun kalian semua adalah keturunanku, aku paling mencintainya. Pada akhirnya, wajah cantik Xiao Wu ada samar tersipu,
dan dia sedikit malu. Xiao Wu, Tang San memanggil dengan lembut. Xiao Wu berbalik sedikit, membiarkan tubuhnya benar-benar masuk ke dalam pelukan Tang San. Dia mengangkat tangannya dan melingkarkannya di lehernya, menekan pipinya ke pipinya. Tang San tanpa sadar memeluknya erat-erat, seolah ingin mengingat semua baunya. Sebenarnya, aku tahu segalanya, kata Xiao Wu lembut. Kamu sengaja kembali terlambat, bukan? Tang San tidak berbicara, tapi air mata terus mengalir. Xiao Wu berkata, maaf, kakak ketiga. Maaf, tidak ada yang aku minta maaf. Jika itu aku akan memilih seperti itu juga. Xiao Wu, aku mencintaimu. Suara Tang San akhirnya menjadi sedikit lebih bergetar, dan dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Xiao Wu berkata dengan sedikit senyum, jangan menangis. Hari ini adalah reuni keluarga kita, hari yang sangat menyenangkan. Jangan menangis, kamu tidak setampan aku. Ketika kamu menangis, kamu bahkan lebih jelek. Hehe, Tang San menarik napas dalam-dalam, hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Oke, aku tidak akan menangis. Aku tidak akan menangis. Xiao Wu berkata dengan sedikit senyum, benar. Hari ini benar-benar hari yang baik. Harapan terakhirku juga menjadi kenyataan, cucu kita aman dan sehat. Saudara ketiga, bersamamu dalam hidup ini, dapatkah aku benar-benar bahagia menjadi istrimu? Istimewa, kebahagiaan istimewa. Aku tidak pernah menyesali pilihanku. Mungkin, aku menyelamatkan alam semesta di kehidupanku sebelumnya, sehingga aku bisa bertemu denganmu di kehidupan ini. Kita sudah bersama untuk waktu yang sangat lama. Tapi, aku masih tidak tahan, aku tidak tahan denganmu. Dia, yang selalu tersenyum, akhirnya menangis saat ini. Meskipun saya selalu tahu bahwa kami telah kembali sejak lama, Anda sengaja tidak membiarkan Gathrilem menemukan tempat ini. Anda masih menemani saya setiap hari, hanya untuk membiarkan saya hidup beberapa hari lagi dengan rezeki di hati saya. Tapi, saya hanya berpura-pura tidak tahu, aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, di sisimu. Kakak ketiga, aku juga mencintaimu. Namun, saya masih harus pergi. Setelah saya pergi, saya tahu Anda akan sangat sedih. Tapi, Anda masih memiliki banyak tanggung jawab. Anda harus menjaga alam dewa dengan baik, dan Anda harus merawat putri dan putra kami dengan baik. Jadilah patriark keluarga kami. Jika kamu merindukanku, lihat saja. Sambil berbicara, Xiao Wu menarik kembali kepang kala jengkingnya yang panjang. Xiao Wu, suara Tang San tercekat seketika. Saat berikutnya, kepangan di tangan Xiao Wu putus di akarnya, dan kepangan panjang sudah ada di tangannya. Dan saat dia memutuskan kepangannya, seluruh wajahnya menjadi pucat pasi. Dengan tangan gemetar, dia menjejalkan kepang ke telapak tangan Tang San, dan berkata dengan lembut, hidup adalah hal yang paling berani, dan kematian baru saja melarikan diri. Kamu harus menjadi orang yang berani. Ada banyak hal yang menunggumu. Lindungi anak-anak kita dan bantu Suanyu mencapai alam dewa. Kamu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kakak ketiga, aku mencintaimu. Xiao Wu mengungkapkan cintanya lagi. Aku juga mencintaimu, Xiao Wu. Tang San memegang kepangan Xiao Wu, tubuhnya gemetar hebat. Aku mencintaimu, dan aku mencintai anak-anak. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Aku tidak tahan, dan aku benar-benar tidak tahan. Di mata indah Xiao Wu, air mata kristal diam-diam menjatuhkan, air mata mengalir di rok Tang San dan jatuh ke telapak tangannya. Di mata indah Xiao Wu, ada sedikit kebingungan melihat ke kejauhan. Ingat, ketika kita pertama kali bertemu. Apakah kamu ingat semua yang kita dulu? Kakak ketiga, aku rela mencintai seluruh dunia untukmu. Jika ada kehidupan lain, aku akan tetap menjadi istrimu. Mata terpejam, tubuh halus Xiao Wu, tepat di pelukan Tang San, berubah menjadi sinar cahaya kecil tanpa suara, dan menghilang di ruang angkasa tanpa suara. Pada saat ini, tampaknya seluruh dunia telah dipadatkan, di seluruh ruang, ada begitu banyak raja dewa, tetapi semuanya benar-benar sunyi. Xiao Wu, jangan pergi terlalu cepat, tunggu aku. Aku akan menemukanmu. Biarkan aku menemukanmu dengan cepat. Api biru berangsur-angsur padam, dan siluet Tang San, Raja Dewa Raja dan Dewan Alam Dewa, juga berubah dari padat menjadi ilusi, hanya matanya yang masih cerah dan menyilaukan. Xiao Wu,
Mungkin ketika aku menemukanmu lagi, kamu sudah melupakan segalanya. Lupa hutan besar bintang Dou, identitas guru roh kita, Akademi Shrek, benua Douluo kita, dan aku. Ini tidak masalah, aku hanya berdoa agar aku bisa menemukanmu. Selama aku menemukanmu, aku akan mencintaimu dengan semua yang kumiliki dan membiarkanmu kembali padaku lagi. Biarkan keluarga kita bersatu kembali. Jangan pergi terlalu cepat, tunggu aku. Meski berbeda dengan penampilan sebelumnya, meski temperamennya pun berubah. Tapi jejak yang terukir di kedalaman kesadaran ilahinya dengan jelas menyematkan siluet ini di dalam hatinya. Hei, ini dia, Xiao Wu, kamu salah mengira aku bukan Xiao Wu. Semua orang memanggilku Mei Gongxi. Ikut aku. Datang kepadanya, Mei Gongxi berkata langsung padanya, lalu berjalan menuju hutan kecil di sampingnya. Nona Mei, Tang San memanggil sambil tersenyum. Mei Gongxi berbalik, memandang ke arahnya, dan berkata, aku pergi. Mau kemana? Ucapnya hampir tanpa sadar, dan hampir mengucapkan paruh kedua kalimat, aku akan pergi bersamamu. Mei Gongxi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan meninggalkan kota Keri. Tapi saya akan mundur, ikuti ayah saya untuk mundur. Saya tidak tahu berapa lama, tapi itu tidak boleh singkat. Hari ini saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Asura terdiam, dia hanya menatapnya. Dia meletakkan cangkir teh susu di tangannya dan berkata, kalau begitu aku harus pergi. Jantung Asura tiba-tiba berdebar kencang, dan dia berkata, bisakah kamu memberiku cangkir teh susu yang baru saja kamu minum? Mei Gongxi membeku sesaat, menatapnya dengan sedikit kewaspadaan di matanya, terdiam beberapa saat, tetapi masih menggelengkan kepalanya, maaf. Yang ini tidak akan berhasil, saya sudah memilikinya. Tetua Mao tiba-tiba berkata, oh, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untukmu. Sesuatu. Tang San terkejut, Mao Lao pergi ke mejanya, mengambil sesuatu, lalu berbalik dan berjalan menuju Tang San. Ketika Tang San melihat dengan jelas apa yang ada di telapak tangannya, matanya tidak bisa menjauh lagi. Meskipun dia adalah pria dari generasi ketiga, pada saat ini matanya kabur oleh kabut. Seorang gadis kecil memintaku untuk memberikannya padamu. Ini juga kami manusia. Dia terlihat sangat cantik. Mao Lao menyerahkan barang-barang di tangannya kepada Tang San. Tang San mengambilnya ke tangannya, itu adalah cangkir yang masih berisi teh susu hangat. Atau secangkir teh susu dari toko teh susu Mei Gongxi. Ini adalah cangkir yang tidak diminta Asura kemarin, tapi hari ini, ada di depan Tang San, di tangannya. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya telah dipenuhi dengan kebahagiaan, dan pada saat ini, semua pengembaraan dan depresi malam telah tersapu. Tang San tersenyum, meskipun ada air mata di senyuman itu, tetapi pada saat ini, semua yang ada di depan matanya tampak penuh sinar matahari. Xiao Mei, Xiao Wu, terima kasih. Hari ini, aku bersumpah demi darahku. Sepanjang hidupku, tidak peduli saat baik atau buruk, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, tidak peduli seberapa muda atau tua, tidak peduli apa jalan di depan. Aku akan selalu menjaga sisi Mei Gongxi. Jangan pernah melakukan apapun terhadapnya, selalu berada di sisinya, dan jangan pernah mengkhianati. Jika Anda melanggar sumpah ini, langit dan bumi akan meninggalkannya, dan 5 petir. Sebelum dia bisa bertanya, Tang San melanjutkan, konsentrasikan pikiran seseorang, gunakan kekuatan rohmu untuk menarik pisau api suci, dan kemudian sobek pisau itu. Ekspresi aneh muncul di wajah cantik Mei Gongxi, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa menangis? Tang San berkata tanpa daya, bayangkan saja, kita dikepung, saya terluka parah, dan saya akan segera mati. Jangan bicara omong kosong. Mei Gongxi langsung mengangkat tangannya untuk menutupi mulut Tang San, tetapi saat berikutnya, wajahnya yang cantik memerah, dan dia menarik tangannya kembali. Aku benar-benar tidak bisa menangis, kata Mei Gongxi dengan wajah pahit. Tang San merenung sejenak, dan berkata, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Cerita apa? Mei Gongxi menatapnya dengan heran. Kamu harus baik. Suara Tang San terdengar di telinganya. Mei Gongxi tiba-tiba merasa suaranya sepertinya telah berubah. Ada yang familiar, namun aneh. Akrab karena sepertinya pernah mendengarnya sebelumnya,
tapi tidak familiar karena sepertinya bukan milik Asura. Tang San menutup matanya sedikit, tersenyum, dan bergumam pada dirinya sendiri, pedang adalah pengorbanan. Jangan, dia ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara di spatial teleportation. Dia tidak pernah melihat kembali padanya, karena dia takut jika dia melihatnya sendiri, dia akan enggan berpisah dengannya. Mei Gongzi, dengan air mata berlinang, berdiri di depan jendela, mengulangi kata-kata yang sama dengan gumaman, "Kakak, kamu belum melepas topeng untukku, bagaimana kamu bisa meninggalkanku seperti ini?" Asura adalah Tang San adalah Asura, aku belum mati. Tang San tidak pernah menghilang, bahkan aku selalu berada di sisimu. Tapi, kenapa kamu begitu baik padaku? Kenapa kamu selalu bersikap baik padaku dengan segala cara? Tanya Mei Gongzi. Dia akhirnya meluruskan pikirannya secara bertahap dan memahami kunci masalahnya. Tang San terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, "Apa yang saya katakan selanjutnya mungkin sedikit tidak dapat dipercaya. Namun, ini adalah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskan semua hal yang tidak dapat dipercaya yang terjadi pada saya. Xiao Mei, apakah Anda percaya pada karma? Atau, apakah Anda percaya pada reinkarnasi? Jadi, kamu adalah suamiku di kehidupan sebelumnya." Mei Gongzi bergumam. Tang San mengangguk. Mei Gongzi dengan lembut membelai telapak tangan Tang San yang berkarbonisasi, matanya agak bingung. "Pertama kali aku melihatmu, kamu datang untuk membeli teh susu, dan kamu menatapku sepanjang waktu, lalu aku melihat bahwa kamu sepertinya menangis. Jika kita benar-benar memiliki karma, Anda akan mengenali saya saat itu. Anda masih sangat lemah saat itu. Aku selalu bisa menemuimu nanti, di toko teh susu, di akademi, siluetmu akan selalu muncul di depanku. Untukmu, aku selalu memiliki keintiman yang tak bisa dijelaskan, hatiku sepertinya tidak benar. Jika dipikir-pikir sekarang, jika karma yang Anda katakan di kehidupan sebelumnya benar, maka semuanya dapat dijelaskan dengan jelas. Ternyata keterikatan kehidupan sebelumnya yang membuat saya ingin bersama Anda semua waktu, kapan? Nanti kamu memakai topeng dan berubah menjadi Asura. Kamu benar, jika Tang San saat itu menunjukkan kemampuan Asura nanti, aku pasti akan mengira kamu adalah monster. Jadi, kamu menyembunyikan identitasmu. Tapi, mungkin memang begitu karena perasaan yang luar biasa terhadap Tang San, saya selalu memiliki celah dengan Asura, dan saya tidak ingin dekat dengannya secara alami, meskipun Asura telah membantu saya. Klasik pengadilan leluhur, saya secara bertahap mengenalnya, dan secara bertahap merasakan kebaikan tanpa pamrihnya kepada saya, tetapi meskipun demikian, saya tidak pernah memikirkan pria dan wanita, saya hanya ingin mengenalinya sebagai kakak. Mungkin karena wajah Tang San adalah selalu terpatri dalam benakku. Tahukah kamu betapa cemasnya aku saat aku tidak bisa menemukanmu setelah retret selesai? Sebenarnya, kamu benar, jika kamu kembali kepadaku sebagai Tang San, itu pasti akan lebih baik daripada memberitahuku bahwa kamu adalah Asura. Dengan kasih sayangku pada Tang San, kurasa aku akan secara bertahap menerimamu di sisiku ya. Tapi Anda tidak ingin saya sedih, jadi Anda mengatakan yang sebenarnya. Memang, hati saya benar-benar bingung saat itu, dan saya sering berpikir, apakah benar ada yang namanya karma? Sampai Transcending Tribulation ini, kapan saatnya Anda berdiri di belakang saya lagi dan memegang tangan saya? Semua keraguan dan ketidakpastian di hati saya telah hilang. Apakah Anda Tang San atau Asura? Anda adalah orang yang berdiri di sisi saya. Saya tidak tahu kehidupan masa lalu bagaimana kita bersama-sama, tetapi Anda menyerahkan status Raja Dewa dan bereinkarnasi untuk saya sudah bisa mengerti betapa kita saling mencintai. Cepat sembuh, saya akan mencoba untuk bersamamu ya, saya mencoba cinta kita dalam hidup ini. Ketika saya berubah dalam melampaui kesengsaraan, saya sepertinya melihat semua jenis kehidupan lampau. Saya bersedia, dan saya bersedia bersamamu dalam kehidupan ini. Selama kamu bisa menjadi lebih baik, kamu mereka yang telah berjanji padaku, kamu akan melakukannya selalu jaga di sisiku, selalu jadi dewa pelindungku, dan kamu harus menepati janjimu. Mei Gongzi menundukkan kepalanya dan membenamkan seluruh kepalanya di lengannya. Kamu, selama kamu kembali hidup, aku akan menjadi pacarmu. Yang formal, jenis yang bisa dicium, mulut Tang San terangkat. Oke, Mei Gongzi berkata,
apakah kita harus meninggalkan pesawat ini di masa depan? Kembali ke sisi sebelumnya, Tang San dengan ringan mengangguk, berkata, sekarang Anda mungkin tidak tahu tentang itu. Tetapi dengan peningkatan basis kultivasi Anda, terutama setelah pencapaian sovereign di masa depan, ingatan hidup Anda sebelumnya akan pulih secara bertahap, dan kehidupan ini pada saat itu, Anda pasti akan merindukan rumah dan anak kita. Ketika dia berbicara tentang anak kami, wajah cantik Mei Gongzi memerah lagi, tapi, saya tidak seperti dulu lagi. Apakah mereka akan menerima saya? Tang San berkata dengan sedikit senyum, itu pasti, dan, pada kenyataannya, apa yang tidak Anda ketahui adalah bahwa Anda menjadi semakin seperti Anda di kehidupan sebelumnya. Lagi pula, Anda dulu setengah dewa raja, bahkan jika Anda telah bereinkarnasi, dan Anda masih memiliki jejak kehidupan Anda sebelumnya di tubuh Anda. Saat kekuatan Anda menjadi semakin kuat, kedua kehidupan Anda secara bertahap akan tumpang tindih. Mei Gongzi mengangguk ringan, mengambil tangannya dengan aktif, terima kasih telah datang kepadaku. Tang San memegang tangannya erat-erat dan berkata, selama kamu tidak menyukai hidup ini atau aku, kita akan selalu bersama. Aku tidak menyukainya. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku tidak menyukainya di kehidupan ini, dan aku tidak akan menyukainya di kehidupan selanjutnya. Tang San berkata, saya berusaha sebaik mungkin untuk tidak memiliki kehidupan lain. Mei Gongzi membeku sesaat, apakah kamu tidak menginginkanku di kehidupan selanjutnya? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana itu mungkin? Aku ingin mempertahankanmu dalam hidup ini, dan pada saat yang sama, aku juga ingin berada dalam hidup ini, sehingga kita bisa benar-benar abadi dan tak bisa dipadamkan, hidup bersama dengan alam semesta. Mei Gongzi berkata dengan lembut, kamu bilang kita adalah takdir karma, jadi setelah aku menjadi penguasa di masa depan, bisakah aku mengembalikan ingatan hidupku sebelumnya? Tang San menatapnya dalam-dalam dan berkata, itu tergantung apakah kamu ingin pulih atau tidak. Mei Gongzi mengangguk, aku memikirkannya, karena aku ingin tahu bagaimana kita bersama di kehidupan sebelumnya. Itu pasti kenangan yang sangat bagus. Nyatanya, akhir-akhir ini, aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu. Tang San berkata dengan sedikit senyum, ada apa? Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata yang dalam, terima kasih telah datang kepadaku. Adegan dari adegan itu begitu jelas, dan semua ingatan masa lalu dan masa kini secara bertahap saling tumpang tindih. Saat matanya kembali ke lautan guntur ungu, air mata sudah mengalir di wajahnya. Kakak ketiga, teriaknya tiba-tiba, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Tang San, memeluk tubuhnya erat-erat. Ya, dia kembali, Xiao Hu kembali. Semua kenangan Xiao Hu dan Mei Gongzi terintegrasi secara menyeluruh. Dalam kehidupan demi kehidupan yang dia janjikan, dia benar-benar menemukan kehidupan keduanya, dan benar-benar membuat mereka bisa bersama lagi. Tang San menemukan Xiao Hu, dan Xiao Hu juga menunggu Tang San-nya.